dan tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan tidak ada ilah asing di antara kamu. Nah, di Yohanes 12 ayat 47 dibaca, dibuka ya, atau dicatat silakan. Yohanes 12 ayat 47. Sebab aku datang, kata Yesus, untuk menyelamatkan. Nah, berarti Yesus yang menyelamatkan ini menurut pernyataan Tuhan di dalam Yesaya tadi, siapakah dia? Yesus, aku datang untuk menyelamatkan. Itu perkataan Yesus. Kata Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya, akulah yang menyelamatkan. Kata Tuhan siapa itu? Woi, tahun Nabi Yesaya enggak Pak Andi? Tahun Nabi Yesaya enggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Maka itu karena Bapak tidak tahu, sangat wajar akan menolak Yesus Tuhan. Pasti Nubuatan menolak lah. ya Nggak Nabi ada di Yesaya sini. itu Yesaya ini Putri, tidak ada hubungannya dengan Yesus. Apa di sini gitu loh? gini, perhatikan Jangan Tuhan ngawur lah, mengatakan Bapak. siapa? Ini ada 9 Dosa dan coba ini. sekalian satu. Dengar ya, dengar, baca lagi, ulang lagi ya. Dari atas sekalian Putri biar Aku buka Ini- data juga ya. ini Kamu poinnya, percaya nggak sebentar. percaya terserah nanti. Ya, Bang Andi, ini adalah firman Tuhan, dengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa akulah dia. Sebelum aku tidak ada ilah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain aku. Garis bawahi juru selamatnya. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, garis bawahi menyelamatkan, dan mengabarkan, dan tidak ada ilah asing. Di Yohanes 12 ayat 47 Yesus berkata, akulah yang menyelamatkan. Maka dari pernyataan Tuhan 700 tahun sebelum Yesus datang ada di dunia, siapakah Yesus yang menyelamatkan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Abah Angon. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini. Ingin komentarin Kang? Boleh nanti ya, nanti. Ya. Siapa dulu nih? Oke, ya silakan langsung bangun. Itu Bang, silakan Bang di waras Ini ini. gini Putision, kalau kamu bawa data ini, saya sangat tertarik, bagus ya kalimatnya. Cuman juga dipikirkan gini, kalau dia datang, tidak ada Tuhan sebelum dia, itulah kurang lebihnya ya, dan setelah dia bla bla segala macam, keselamatan itu harus jadi milik manusia, saudariku. Jadi orang yang lahir itu ada kecenderungan kalau nggak selamat dia celaka. Anak cucu Adam pertama aja kita lihat itu ada kemungkinan mereka kalau nggak selamat yang ya celaka, kalau nggak surga ya neraka, kan keselamatan kan. Betul. Jadi data ini kita terima ini firman Tuhan, katakanlah ini firman Tuhan, tapi kita juga harus pakai logika, ya kan, yang harus masuk ke dalam batin kita. Bagaimana orang-orang sebelum Yesus itu menjelma menjadi manusia tadi, selamatkah mereka? Kan gitu, dipertanyakan itu. Karena apa? Karena beliau datang itu bukan awal mulia manusia, mulanya manusia, tidak. Tapi dia datang di ada pertengahan manusia. Iya dong, iya kan? Pikirkan, sebelum Yesus itu ada manusia, sebelum menjelma jadi manusia itu ada manusia, juga ada keselamatan mestinya. Apakah Musa tidak membawa keselamatan? Apakah Ibrahim tidak membawa keselamatan? Mereka justru sebagai wali Tuhan atau wakil Tuhan, ya tentunya membawa keselamatan. Sementara mereka ada dua pilihan kan, yang mengikuti para nabi ya selamat, yang tidak mengikuti para nabi ya celaka. Pikirkan itu. Ini boleh, ini katakan sesuatu yang kamu imani boleh, tapi pikirkan lagi. Keselamatan apa yang diterima oleh orang-orang yang sebelum dia menjelma menjadi manusia tadi? Biar saya Iya. jawab Betul dulu. mungkin. Ya, Oke, silakan dilanjut. yang lain boleh.
Biar saya jawab dulu. Begini, sebelum Pak Trangkan, selamat pagi Pak Trangkan. Anda orang beradab. Selamat pagi saudaraku. sebelumnya keselamatan itu sudah ada di keturunan Adam, ada yang namanya Henok. Tapi sangat sulit karena kenapa? Mereka tidak bisa taat sesempurna Henok. Dia diselamatkan, diangkat ke surga. Yang kedua Musa, yang ketiga Elia. Keselamatan tetap ada, tapi berat, susah. 3 orang dari sekian miliar manusia. Oleh karena susahnya keselamatan itulah maka diberikanlah kemudahan, kemurahan, kasih setia. Itulah yang ditunjukkan dalam ayat tadi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Supaya ketika saudara mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kemurahan kebaikan itu akan diberikan kepada saudara sehingga saudara selamat. Tidak lagi berdasarkan seperti yang dialami oleh Henok, Elia dan Musa, tapi kemurahan kasih setia itu ada pada setiap orang yang mau benar-benar percaya kepada Yesus. Jadi Pak Trangkan, apakah dari sekian miliar, saya nggak tahu miliar atau apa bentuknya ya, atau jutaan, sebelum baginda Yesus itu dilahir atau dibentuk menjadi Tuhan di muka bumi, apa keselamatannya 3 orang situ yang kemudian Anda yakini? Ini malah semakin memperparah pernyataan saya tadi, menguatkan pernyataan saya tadi. Oke. Kalau Anda punya pemikiran seperti ini dan Anda mengimani, maka berapa orang yang tercederai ketidakadilan? Oke. Kalau cuma 3 atau 2, 4 orang, 5 orang yang kemudian selamat atas narasi ayat ini, Pak. Mohon ditimbangan. Oke. Tapi satu, saya sudah jawab pertanyaan Anda. Bagaimana orang-orang sebelumnya? Apakah mereka selamat? Jawabannya ada yang selamat. Ya. Terlepas tercederai terhadap Bapak, makanya ketercederaian ini membawa Bapak untuk datang kepada Yesus. Supaya Bapak tidak tercederai. Bapak di sini maksudnya seperti saya. Karena Bapak tidak akan mampu selamat dengan hukum-hukum agama Bapak. Seperti halnya Bapaknya ke saya nih maksudnya, Pak Trangkan. Mereka tidak mampu diselamatkan, Pak. Jadi supaya Bapak tidak tercerai, maka informasi keselamatan yang sebelumnya itu susah. Datanglah kepada Yesus supaya Bapak diselamatkan. Yang cedera itu perasaan si Yesus. Iya. Gini Pak. Pak. Saya masih tahu sedikit lagi kan teman-teman. Jadi gini Pak Trangkan, ketika saya menyatakan pertanyaan dan perlu jawaban kalian dan kemudian Pak Trangkan menjadi hanya beberapa gelintir orang yang kemudian dikatakan selamat, ya, maka otomatis ini benar-benar mencederai Pak nilai keadilan yang mana Tuhan adalah pemilik alam dan Dia sangat berhak untuk menyelamatkan. Maka keselamatan yang datang ketika baginda Yesus itu ada, itu sebenarnya mencederai nilai-nilai yang ada pada mereka. Ketika mereka nanti dibangkitkan, apa pernyataan mereka? Saya tidak melihat Tuhan. Mudah bagi mereka kemudian membuka alibi atau mungkin perkataan dirinya. Saya nggak mau masuk neraka. Kenapa? Saya tidak melihat Tuhan. Tuhan datang terlambat untuk saya. Dan itu bukan 1-2. Hampir seluruh orang sebelumnya itu yang kemudian mereka masuk neraka gara apa? Gara-gara tidak menemui Tuhannya, atau tidak punya Tuhan yang tidak terlihat, atau Tuhan yang datang untuk menyelamatkan yang terlambat. Oke, itu yang pertama. Sebelum Yesus, setelah Yesus apa yang terjadi? Sekarang kita berdebat. Saya membutuhkan penampakan itu sendiri. Saya tidak percaya kalau Tuhan saya tidak pernah datang dan saya melihat langsung. Iya kan? Jadi setelahnya pun dipertanyakan, sebelumnya pertanyaan. Bahkan saya katakan ketika Yesus ada pun itu dipertanyakan. Kelahirannya tuh banget justru ditutupin. Kalau dia lahir di RT 1, RT 2 nggak tahu kalau Tuhan lahir. RT 3 nggak tahu kalau Tuhan telah menjadi Tuhan. Itu pertanyaan sangat bisa tidak bisa dikontrol. Itu Pak Trangkan, terima kasih lagi. Iya, mengenai cederai itu ya memang jelas Allah di sini berkata, akulah Dia yang masuk dalam pelanggaranmu. Engkau melelahkan aku dengan kesalahan-kesalahanmu, dengan dosa-dosamu. Memang itu yang diperbuat oleh Tuhan adalah supaya hatinya yang begitu penuh kasih, itu umatnya semua yang pernah berdosa di zaman lalu itu bisa diselamatkan. Itulah tujuannya. Ada perjanjian Allah untuk menebus dosa umat manusia seluruhnya. Berarti selamat dong begitu. Selamat orang terdahulu. Aku izin tanya sedikit. Tidak ada yang masuk neraka dong. Benar kan? Yang sedang. Kalau berbicara tentang yang terdahulu, sekarang siapa di antara kita yang mau bisa mempertanggungjawab orang terdahulu itu diapakan oleh Tuhan? Dengan ayat ini apakah jangan bahwa orang dulu diselamatkan? Begitu Sebenarnya ini, Aku bisa dengar dulu. menjawab.
sebetulnya Tuhan itu juga pernah berkata di sini, ada orang-orang kudus yang memang itu juga melukakan hati ya. Nah, tetapi juga di dalam setelah Yesus itu bangkit ya, dari kematian, dia pun menyatakan orang-orang kudus dibangkitkan. Itu ada, Pak. Iya, berarti kan segelintir tadi dong yang disampaikan oleh Pak terangkan tadi dong yang dimaksud. Ya, gini, kalau Alkitab berbicara seperti itu, nggak bisa aku lebih-lebihkan, Pak. Yang jelas, Ya, Yesus sudah makanya saya menyatakan. maksudkan kalau gini, ada Bang. pernyataan kenapa Pak Man? Ya, Bang, jadi gini, Bang, Gimana, saya Pak? bisa Bisa menyampaikan menjawab. apa yang Gini, Pak Dani. dilakukan oleh Yesus bahwa Saya orang nangkep sudah dari, dibangkitkan. iya. Saya nangkep dari Bu Putri, seakan-akan ada keselamatan kan, atau mungkin dibangkit sudah keselamatan lah. Berarti orang kedua mungkin jawaban Pak Dani, silakan Pak Dani. Bagus ini. Ini ada ayatnya. Gimana? Itu jadi ini kejadian ini yang Pak Angon pertanyakan itu terjadi pada saat Tuhan Yesus mati. Waktu dia mati, dia tuh masuk ke alam roh, ke alam kubur. Di situ dia menginjili semua orang dari mulai zamannya Nuh. Dia di alam roh. Wow, hebat. Silakan dilanjut. Jadi saya ngambil, kalau boleh saya simpulkan dan mungkin benar, katakan benar. Jadi ketika beliau mati itulah beliau bergerak di bawah tanah gitu ya. Katakan bawah tanah maksud di alam roh gitu ya. Alam roh ya. Alam roh berarti termasuk Fir'aun juga kena ya, keselamatan bagi Fir'aun. Ya. Pokoknya sampai Aku sedikit dulu Pak Angon ke Bang Iya, terangkan dikit aja. Bang terangkan waktu Yesus naik ke sorga itu kondisi dia masih bonyok, cedera atau udah pulih kembali Pak? Terangkan. Terangkan. Bantu jawab. Yesus dalam Itu nggak agak sulit. bangkit sudah dilihat oleh para itu dalam tubuh kemuliaan, bahkan pada waktu ada di taman, suatu taman itu ada yang tidak mengenal dia dan bahkan ada yang menyatakan wajahnya terang bersinar gitu ya, tapi bukan seperti lampu nggak ada mata gitu, bukan. Jadi sampai mereka tidak mengenal siapa ini gitu kan. Hal ini yang perlu kemudian dipikirkan tuh gini, Putri Sion, ketika dia ada dan seperti itu kelihatannya, ini yang saya bantu menambah loh nilai-nilai keadilan yang harus kita pertanyakan. Kalau orang kemudian beriman karena melihat Tuhan bercahaya, amazing, itu aja mereka beriman. Itu ya cari oleh pada zaman itu. Tapi yang saya pikir kita ini sekarang perlu berdebat, perlu sampai berdarah-darah, katakanlah ya, banyak orang berdarah karena mempertahankan keimanan ini. Ini dipertanyakan kenapa? Ini Tuhan telah datang. Tuhan telah datang dengan konsep yang Bapak jelaskan tadi kepada kami. Tetapi hasil Tuhannya turun itu ya sama saja. Di antara kita dibikin berantem, bilang ada yang ragu dan percaya. Kan gitu kan? Sekarang siapa lagi yang akan menyelamatkan? Kalau ternyata kita berantem kemudian dia kembalinya, apakah juga juga? Permainan apa Tuhan kayak gini? Ya, Abang, itu yang harus kita jangan sampai kita mengatakan itu karena kita tidak mengerti, mengatakan itu sebagai permainan, padahal bukan seperti itu. Karena konsepnya demikian, saya akan memainkan perasaan manusia. Gimana Pak Raka? Gini. Kayaknya Saya hebat tahu jawabannya. perasaan kalian ini masih gundah gulana dan serasa tercederaikan. Kenapa? Kalau kalian tahu kabar gembira Evangelion, Injil kabar baik dari surga ini kepada kalian, maka kalian akan tidak tercederaikan. Tidak akan tercederai. Kenapa? Di dalam Al-Quran saja, jika kalian dan kita bisa sepakati, Injil mulia Isa Al-Masih itu adalah terkemuka di bumi dan di surga, dan di Alkitab kami, dia adalah juru selamat yang memberikan hidup kekal kepada Anda. Harusnya dua peringatan ini untuk Anda, jangan sampai kalian menyesal. Sebab kebenaran Evangelion, kabar kerajaan surga itu sudah diberitakan termasuk pagi ini dengan suara saya lantang dan tegas ini. Oleh karena itu, jangan lagi berdebat-debat, jangan lawan. Dengarkanlah keselamatan yang sudah mudah dan gampang yang datang dalam Yesus tersebut. Mudah Itu dan jawabannya. gampang. Iya. Kegalauan itu bukan mik saya, saudaraku. Kami dengan berquran, dengan mengikuti konsep Nabi Muhammad, itu ketenangan yang ada pada kami. Justru kenapa kami hadir? Ya,
untuk mengingatkan kepada saudara-saudara yang harusnya dengan pemikiran-pemikiran konsep-konsep yang saya tanyakan kepada Anda, keberatan itu yang harus jadi pemikiran Anda. Kami mendapat kejelasan dari Allah dengan konsep baginda Isa, dialah seorang nabi, seorang utusan Tuhan, seperti Nabi Muhammad, sama seperti Musa, seperti Ibrahim. Mereka semua menjelaskan kebenaran Tuhan. Sebagian mereka beriman, sebagian menolak. Itu jelas. Neraka harus ada pengikutnya seperti demikian. Konsep itu tidak berubah, saudaraku. Konsep itu tidak berubah, dan yang berubah Tuhan harus konsisten dengan permainan yang dia bentuk. Apa qadarullah, Tuhan menakdirkan datang kepada kalian petunjuk, ikutilah dia. Sebagian kamu dimusuh, sebagian yang lain. Ini konsep sejak dari awal. Hari ini kita buktikan Nabi dengan kita tetap dihadapkan ada dua pilihan. Beriman kepada apa yang begini, dilakukan oleh Tuhan, Ini atau tidak- kita mengingkari apa kata Tuhan. Kan itu. Ini Kami dari- tidak galau, saudaraku. Inti daripada kalian mengingkari atau tidak mengingkari kador daripada Allah atau dari Tuhan yang kalian pahami dengan konteks sempit itu, harus ada acuan kebenaran yang lebih konkret yang sudah kita temukan di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Akulah jalan kebenaran. Jikalau kador daripada Allah diberikan jalan kebenaran pada Yesus, harus kalian ikuti kador daripada Allah itu. Sebab apa? Kalau kebenaran yang sudah diberikan kepada Yesus ini hidup kekal sama kalian, kenapa kalian bantah lagi kador seperti itu? Ini yang sudah menjadi takdir yang dibuat oleh Tuhan kepada manusia. Ya, Silakan. sudah, jawab. gini Pak, terangkan. Tadi kan menurut Putri Sion, dia sudah nggak bonyok lagi, nggak babak belur lagi. Ya, kebangkitannya itu. Ya betul Putri Sion. Nah, siap. Betul, dia yang maha mulia. Siap. Pertanyaan berikutnya. Bentar Pak Andi, jangan muter-muter dulu. Ya Pak Angon dulu sebentar ya Pak Andi. Oke gini Iya. Pak Angon, sebenarnya gini, kalau konsep ya Allah itu dari semulanya adalah supaya manusia ini taat sebetulnya. Tetapi waktu itu manusia tergoda ya, tidak taat. Nah, sampai pada akhir zaman pun Allah akan menunjukkan kekuasaan bahwa ini aku adalah Allahmu. Allah ini hanya ingin manusia itu mengenal dia dan taat. Nah, bagaimana caranya? Waduh. Nah, bagaimana manusia ini bisa taat? Dia akan memperkenalkan dirinya terus-menerus sampai pada akhir zaman supaya manusia bisa mengenalnya. Nah, ada firman Tuhan juga yang sudah dikatakan kepada Yudas mengenai konsep. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual dengan cuma-cuma maka kamu akan ditebus tanpa bayaran juga. Dan nih, demikian firman Tuhan juga. Pak Loro suaranya kecil, Bro. Pak Loro suaranya kecil. Kenapa? Izin turun. Oh iya, siap. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Loro. Suaranya kecil, maaf ya, kami tidak bisa mendengar Anda. Iya. Kak Ya, Putri, izin tapi- kali nanya boleh Kak Putri? Sebentar Pak Adi, selesai dulu ya. Tetap Oke. ini, dan namaku terus dihujat sepanjang hari, sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Inilah aku. Nah, kata mengerti ini memang digaris bawahi sebagai harus menjadi yang paling pertama ada di dalam diri kita. Kita mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, lalu yang mengabarkan tadi juga kan dari awal itu Putri Sion bilang bahwa Allah itu adalah yang memberitahukan bagaimana ya apa aja, yang menyelamatkan, artinya dia yang melakukan, lalu juga dia yang mengabarkan keselamatan itu. Nah, di sini juga dijelaskan, kita bacanya di Yesaya 52 ayat 7. Yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata pada Sion, Allahmu merintah sebagai raja. Dengarlah para pengawalmu mengangkat suara. Mereka bersama bersorak-sorai sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan kembali ke Sion. Ada Nah, apa? kembali lagi kasusnya, Putriku. Sebentar, Ketika Bapak. Anda dari saya nangkap. Sebentar Abah, makanya Oh, iya, Bapak. di sini dikatakan Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem di depan mata semua bangsa, segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Artinya keselamatan ini memang sudah dinyatakan, dan yang melakukan, yang menyelamatkan langsung adalah Tuhan Allah. Nah, arti kata mengerti itu adalah supaya kamu mengerti gitu. Dari setiap apa kejadian, walaupun dari setiap perkataan ada seperti kok bingung ya. Tetapi balik lagi tadi, Allah mengatakan akulah yang menyelamatkan. Di garis bawah yang menyelamatkan dan memberitakan kabar gembira itu. Bukan Yesus ya. Melakukan itu, menyelamatkan Dan ya, Yesus ya. mengabarkan kabar baik ya. Oh Yesus Bukan Yesus mengatakan, ya. makanya Yesus mengatakan diri nubuatan yang tertulis oleh para nabi.
Akan Ini berarti terpaksana. masih berulang, Putri. Pernyataan Putri yang saya bilang berulang tadi. Bagaimana konsep yang Putri miliki? Ini katakanlah kita cuti, oke. Pertanyakan kepada nilai keadilan yang harus kita pertanyakan. Adil itu untuk anak saya ke depan loh, cucu kita ke depan loh. Gue ya, bukan kita, lu enggak kali gitu ya. Itu pikiran oleh kita bareng-bareng, ya kan? Kenapa? Karena sekali lagi keselamatan harus jadi milik manusia. Konsep ini yang kemudian harus dipertanyakan karena 2024 tahun yang lalu konsep ini katakanlah tadi buka. Tetapi dengan kalimat syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Harus dibaptis. Syaratnya apa? Harus menerima dia. Ini konsep yang sangat-sangat tidak adil. Boleh kamu masuk ke lapangan tapi pas bawa karcis. Artinya Anda tidak mempersiapkan lapangan untuk seluruhnya. Kan gitu kan kalau syarat ketentuan itu. Nah, kalau gini, Itu harus- gini Abah, Ya, itu pasti mengatakan, gini kalau mengatakan Ini itu yang buat turun sebagian Tuhan. kasusnya, Kita tahu gini, kalau saya biar tangkap Tuhan ini milik lapangan nih. Tuhan ini pemilik lapangan. Lapangan ini punya Tuhan. Rakyat milik Tuhan juga. Maka ketika lapangan dibuka, tidak ada karcis. Silahkan masuk. Gitu loh. Itu Tuhan, pemilik. Dan Tuhan manusia dalam manusia. Mereka milik juga. Nah sekarang Anda memberikan suatu konsep yang disebut kesyarat dan ketentuan. Iya. Silahkan masuk lapangan ini bagi yang menerima tiket. Ya. Nah, gitu kan? Nah, ini Tuhan loh. Kalau ini satpam boleh mengatakan atau panitia boleh, tapi ini Tuhan sekali lagi. Pikirkan. Iya. Abah, ini ada kata kuncinya lagi Matius 1 ayat 21. Siapa yang menerima, dengar, ia akan melahirkan, dia perkataan malaikat ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Sebetulnya semua umat manusia berdosa sudah diselamatkan Pak Angon. Cuman siapa yang mau percaya, dia yang akan Ini, mendapatkan saya lagi. itu. Nah, ya Saya kalau nggak meluruskan percaya, Putri. makanya dari awal tadi, sebentar. Kalau memang Makanya sudah dari awal, diselamatkan, sebentar. Makanya dari awal tadi kita sama Pak Benar, sama Pak Denny itu kita udah bilang tadi, kita sudah diselamatkan tapi nggak mau percaya. Makanya tadi terangkan bilang, gitu kan, siapa yang percaya, yang nggak mau percaya. Ya gimana mau selamat kalau nggak mau percaya? Saya lanjutkan dulu, sebentar, dikit aja. Turun Dikit ke aja. dunia Jadi ini begini, ya. Pak. Kan Anda punya komentar di pelanggan loh. Saya ketemu jangan ngomong dulu. Jangan ngomong kalau di komentar itu. Kalau masalah tiket, tentu tiket yang jelas itu untuk kita bisa terima sebagai Anda masuk ke bioskop itu ibarat ideologinya itu adalah Yesus karena sudah permanen kita temukan. Agama lain tiket itu nggak ada, masih abu-abu, belum jelas siapa tiketnya. Oleh karena itu start tiket kami memulai Wah, dari ini. Yesus. Anda Karena menanggapi kata si Yesus, Putri. akulah kebenaran kata Yesus, akulah hidup kata Yesus. Nah oleh karena itu jalan kami itu adalah Yesus, maka kedepannya kami akan menjalani bersama dengan kebenaran Yesus. Nah sekarang Islam nggak punya start, tidak punya titik yang permanen. Ini kan saya bicara. Berarti kan bicara dengan kalian orang Kristen. Sebentar, gantian loh. Kamu udah tidak panjang loh. Bukan, Abah Gantian sebentar. lah. Ini yang tadi diperhatikan sama Abah dengar ya. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual dengan cuma-cuma, maka kamu akan ditebus tanpa bayaran juga. Itu udah cuma-cuma semuanya. Berarti tetap generasi ini. Kamu ini gimana? Padahal jelas dia sudah pikir. Ini Pak, kita bilang semua orang manusia yang dosa pun sudah mendapat keselamatan itu tanpa kecuali bilang dan itu dan cuma-cuma. Terus Pak terang gimana tadi? Harus dengan syarat. Sekarang pertanyaannya Pak, ini nih yang saya bilang. Selatan itu Pak Yesus. Tapi kalau Gini. Anda Saya tidak menangkap. maka Anda tidak akan masuk kalau Anda Saya nak begini Pak Tangkan. Andaikan saya hanya berhadapan dengan pengikutnya Ibrahim, maka pengikut Ibrahim akan meneraskan seperti kalian. Ibrahimlah yang hebat, Ibrahimlah utusan Tuhan. Maka kalian kalau tidak mengikuti cara-cara Ibrahim, kalian sesat. Ini apa? Anggap yang lebih ada sekarang. Sama. Wahai saudaraku. Ibrahim ini tidak ada di agama manapun. Konsep Ibrahim ini Begini gitu lah. Ya saya belum selesai loh. tidak ada konsep permanen dari Ibrahim. Sebentar dulu. Tidak ada konsep permanen daripada Allah sang pencipta. Buat oleh konsep Tuhan itu, kalaupun itu melalui Abraham Musa, tetapi konkretnya konsep yang sempurna itu adalah datangnya dari Yesus. Itu sudah tiket permanen. Oke, saya jawab. Kang Haus, izin saya menjawab. Jadi gini. Ya. Begitu saudaraku. Saya bilang tadi, Anda membawa kitab Anda menjelaskan seperti itu. Andaikan saya hidup di zaman itu, maka saya akan membenarkan Anda. Ya, Yesus adalah jalan yang baik untuk bagaimana menemui Tuhan. Saya berikan contoh juga. Kalau ini punya teman Quran, maka ketika saya hidup di zaman Ibrahim berkata yang sama seperti Anda. Ibrahim mengajak orangnya untuk kemudian menerima Tuhan. Wa'budul wajzanibu togut. Sembahlah Tuhan menjauhi tingkah hawa nafsu. Maka saya harus ikutin cara-cara Ibrahim dengan anak buahnya yang lurus. Ketika di Musa pun demikian. Ingat, mereka semua adalah wali-wali Tuhan yang membawa jalan bagaimana menuju kepada Dia. Perhatikan Islam itu menjelaskan semua. Tapi semua datang
semua Coba dulu dari selesai. Abraham itu sudah ada pada Yesus. Duh, kamu Jadi ini kalau nggak Anda meminta ganti jalan dia kayak gini. ketaatan itu Tunggu dulu, selesaikan, kau terlalu Begini, banyak, yang- Meng. kalau Iya, Anda Bi. mau jalan Yang yang sah, Bi. jalan permanen itu sudah ada pada Takut Yesus. banget kamu dengan Jadi pernyataan. semua yang disebut Takut Abraham, dulu. Nuh, Silakan kamu Henok, dengan siapapun putusan mereka tadi. semua itu sudah ada jalannya pada Yesus. Itu tadi. Gimana sih? Sabar dong. Perhatikan kalimat saya. Ketika Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir yang Allah turunkan, maka hukumnya udah jelas, udah tetap. Siapapun kemudian itulah yang menjadi terakhir kebenaran itu. Dan pernah kami membenarkan baginda Isa, kami membenarkan baginda Musa, kami membenarkan baginda Ibrahim dan seluruh para nabi. Itu konsep yang kemudian Allah berikan dalam tiket-tiket itu. Hari ini kita adalah orang masuk dalam akhir zaman, maka tiketnya tidak dibuka. Bagaimana Nabi Muhammad tiket tadi? Keselamatan, kita lihat Islam ajarannya, dia menyuguhkan kepada kita, silakan keselamatan bagi yang hidupnya menahan diri dari hawa nafsu, tidak mempertuhankan hawa nafsu, punya Tuhan yang satu, dia mengikuti aturan dari yang Allah tetapkan. Kita lihat Islam, Nabi Muhammad termasuk yang mengikuti aturan tadi. Ketika dia sholat, maka dia sholat menghadap kepada sesuatu yang kita sama-sama tidak kelihatan. Artinya dia mentakuti sangat kepada suatu zat tadi. Coba perhatikan, ini kebenaran tadi. Maka kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna itu jalan satu-satu tiket menuju kepada kebenaran tadi. Di zaman Musa Tidak ada formasi yang bisa kalian ikuti jadi pedoman kebenaran. Tidak ada. Kalian hanya ngikutin kata-kata yang nggak jelas. Siapa yang bisa kalian pastikan jadi pedoman? Muhammad. Anda menggunakan Quran untuk menggunakan bahwa Anda benar. Kok kalian Tidak ada. Mama menjadi pegang. Apakah Muhammad dicontoh untuk teladan bagi kalian? tunggu ada satu yang Itulah makanya bagi adalah jalan kebenaran itu. kata Quran, sungguh telah datang kepadamu Rasul, begitu besar derita yang dia rasakan, begitu ingin keimanan padamu. Ini Rasul Muhammad loh, bukan Isa. Mengharapkan keimananmu yang benar pada Tuhanmu. Ingat yang ditawar oleh Nabi kami, Tuhan yang satu, yang gal, yang esa, yang maha segalanya. Bukan Tuhan yang lapar, bukan Tuhan yang haus. Nabi kalian banyak. Nabi kalian banyak. Ada 25 nabi kalian. Dasar nabi yang kalian ikut siapa? Terangkan sebentar. Ini ya, Abah Angon, bahwa Tuhan itu memperkenalkan dirinya itu betul-betul siapa, maka kenapa Yesus itu bukan sembarangan ya. Ini sebentar, kita buka di ayat 50. Benar ini harus paham ya bahwa kita ini diutus itu dari kesalahan kita. Dan ketahuilah Tuhan Allah yang juru selamat tadi dari awal itu, lihat dia mengatakan gini, aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan aku diludahi. Artinya juga itu sama dengan tadi Putri sudah bacakan, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan. Artinya Tuhan itu memang sudah terlihat ya, sudah menunjukkan dalam tubuh manusia tadi. Nah, kalau memang masih kekeh ya, tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan, itu kan makanya bagian teman-teman tersebut ya, teos ya. Jadi kepada Tuhan yang sudah turun langsung berperkara langsung ke dunia untuk menyelamatkan, bahkan menyatakan bahwa dosamu sudah ditebus. Nah, kalian lebih memilih Allah lain yang tidak melakukan perkara untuk menebus dosa-dosa kalian. Sudah ada yang menghakimi kalian, tetap Tuhan sudah menyatakan dia sudah hapus dosa. Nah, sekarang gini, silakan. Nah, sekarang gini, sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Sekarang gini, siapa di 170 room ini yang memiliki dosa dan mau menghapus silakan Yesus Tuhan. Yang kedua, siapa 25 yang kalian ikuti menjadi rujukan untuk menjadi tiket masuk. Ya, siapa? Siapa rujukan dari Seluruh para nabi, seluruh para nabi ada tiket itu. Ya. Aku jadikan mereka rasul-rasulku, wali-waliku. Ingat perhatikan kalimat yang sejak awal. Aku akan jadi khalifah di muka bumi. Ya, khalifah, pemimpin di atas bumi. Bahasa Allah mengerti, wahai anak Adam, jika datang kepadamu petunjukku, ikutilah dia. Kamu akan jadi musuh sebagian musuh yang lain. Jika datang kepada petunjukku, ikutilah dia. Maka sejak dari awal ketika petunjuk Tuhan itu datang, merekalah yang diselamatkan. Sejak keselamatan sudah ada, perhatikan. Dan sakulah petunjuk yang sempurna itu sudah ada pada Yesus. Disitulah sebenarnya harus Yesus. Kalian sudah kepada Yesus. Itu ada keselamatan, harus begitu dong. Tuhan itu nggak boleh Tuhan kok bersifat rasis begitu. Kan dari awal tadi kepada presiden bagaimana bisa Tuhan turun di pertengahan peradaban dan bagaimana keselamatan mereka. Konsep Islam jelas, ketika nabinya datang dengan bawa petunjuknya, itulah yang mereka yang mengikutinya mereka selamat. Ya tidak mereka selamat. Apalagi yang lain bilang ada ribuan tadi. Sebab nabi itu kami ada 20.000 sekian loh. Yang tercatat 25. Maka itu bahwa kami ini Tuhan, kami peduli dengan ribuan nabi-nabi. Sekian mereka harus tolong terselamatkan. Ada mungkin di Kalimantan, ada nabi yang mendapat Tuhan. Mungkin di Palestina, mungkin di Afghanistan, semua ada nabinya.
Nah sekarang Gitu. Tapi untuk nama Yesus itu Pak itu sudah dijanjikan. Ini diulang lagi sama Putri ya. Sebab itu umat Nabi akan itu mengenal namaku. diberikan oleh Tuhan kepada para nabinya, kan gitu. Untuk Ibrahim ada punya kitab seperti yang Anda miliki, itu saya tidak menolak, betul pada masa dia memimpin umat. Bukan Pak, bukan. Anda ikutin narasi saya. Bukan Bonar pemimpin suaranya seperti kecil, Nabi. Aki Bonar. Yesus itu pemimpin dengar ya. Di Yesaya 52 ayat 6. Sebentar dulu supaya tertib. tadi Pak Angon sudah jelaskan ada nabi di dalam agama Islam. Sekarang nabi dan Kristen Kecil dulu, bilang bel sedikit. Bentar ya, gantian ya. Jangan tiba-tiba, enggak bagus kedengarannya. Siapa nabi Kristen? Siapa? Oke. Punya tidak nih? Coba Ini siapa Bang, nabi? jangan dibuka Bang, noise Bang Andi. Nggak usah kasih tepuk tangan lah, yang penting silakan Kita lanjut. tidak nih Pak Angon udah bilang nih ada nabi dalam Islam tuh toh. Sekarang nabi dalam Kristen siapa? Jawab. Yang ada begitu maka siapapun yang ada pada mereka itu nabi-nabi yang dikelayakan untuk menjadi jalan, itu mereka yang salahnya itu. Nabi Justru Kristen inilah kekeliruan yang terjadi. Nilai-nilai keadilan Tuhan tidak hilang karena di satu-satunya nabi ya, satu-satunya pembawa kebenaran ya Yesus, itu yang menjadi penyebab. Maka pertanyaan saya, kebenaran kita adalah bagaimana nasib mereka sebelum Yesus menjadi manusia, bagaimana nasib ketika Yesus pun itu dipertanyakan. Saya nggak mau jawab sudahlah. Ketika Yesus ada itu hanya sedikit tahu bahwa dia adalah Tuhan. Kalaupun itu pun iya. Tetapi saya mendengarkan dari sebagian Kristen, sebagian saya tidak tahu itu masuk kalian seperti apa, dikatakan bahwa dia Tuhan ketika dia diangkat, itu pun lebih parah lagi kalimatnya. Ketika dia lahir tidak betul bukan Tuhan, dicatat sebagai Tuhan ketika diangkat oleh Tuhan. Ini lebih parah lagi. Pikirkan baik-baik, ini sedang menjadi sesuatu yang bersifat dunia akhirat loh gitu kan. Begini, Pak. Saya mengerti Kalau mengerti tidak mengerti seperti itu Pak. Paulus yang berkata bukan sebab firman Tuhan itu kisah para rasul 13 nomor 1 itu nabi dalam Kristen Paulus ya. Iya, oke, Pangon itu udah nyambung ya. Oke, Pangon, kalau kita baca ya di Yesaya 52 ayat 6, ini ada kata akan ada orang akan ada nama dan orang akan mengenal namaku kata Tuhan. Gini, sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Inilah aku. Kepada siapa ya saya? Kepada siapa di situ? Kepada Nanya Yesus. Pak Bonar sebentar ya sama Abah Angon dulu ya. Soalnya nanti kau putar-putar kemana-mana gitu yang dipertanyakan Anda Abah Angon selalu kemana. Yesaya kepada Yesus sementara Yesaya Bapak, nama Yesus itu dijanjikan keselamatan yang datang. Makanya Bonar itu baru datang. Tuh dengar dulu, makanya Pak Bonar nyimak dulu karena baru datang ya. Jadi biar muter diulang-ulang ya. Kamu muter-muter, kamu cocokmologi kan? Yesaya itu telah lahir putra. Kamu cak turun, maaf ya, turun maaf. Silakan Anda turun. Anda mau coba di sini. Mau jadi penipu. Yesaya 956 itu telah lahir putra, bukan ke Yesus. Gimana sih Anda ini? Nubuatan Kan? lihat Yesaya 1 nomor 1. Anda dari ke Yesus, dari mana situ ada Yesus? Iman. Nah itu pun kecacatan. Kalimat telah tapi ternyata datangnya terlambat kan. Kalimat bukanlah dong akan lahir mestinya kan. Telah lahir loh. Di dalam Yesaya 5 dan 6 itu kan bangun telah lahir putra kepada siapa? Hizkia. Di mana datanya? 2 Raja aja 18 nomor 1. Raja Hizkia situ telah lahir. Jadi penghitungan telah dilihat kepada siapa yang lahir itu? Telah diberikan. Di situ Yesaya 95 nomor 6 telah lahir, telah diberikan putra kepada siapa? Itu siapa? Artinya ketika gini mungkin Pak Bonar ya, ketika narasi yang kalian bangun kemudian memperkuat makna kehadiran Yesus tapi ternyata nabi-nabi cocokologi dan tidak sejalan dengan kata-kata atau narasi di ayat lainnya, itu membuktikan ketidaktepatan. Bahkan di atas itu narasi dari Utina tadi kita Mbak Sion atau Pak terangkan, itu pun kadang-kadang menggunakan data yang justru bukan untuk pribadi Yesus. Kan gitu. Maka ketika saya mengatakan bahwa kebenaran itu datang dan setiap zaman ada yang membawa kebenaran, itu sangat realistis, sangat masuk ke logika kita. Hari ini setelah baginda Nabi kami nggak ada lagi para Nabi. Bagaimana Tuhan mempertahankan? Pertama Quran dikatakan terpelihara, tidak berubah-ubah seperti kitab sebelumnya. Bahkan sekarang kita mencari kitab yang asli dari India kan agak sulit. Kalau andai kan kita hadir pada zaman sebelum Nabi Muhammad, ataupun di Taurat juga sulit. Kebenaran mereka itu artinya benar ada zamannya. Masing-masing zaman ada orang yang memperbaikan. Termasuk hari ini ketika Nabi Muhammad, maka wali siapa? Mereka lah yang konsisten mempertahankan kepada Tuhan. Quran tidak turun lagi, atau wahai Tuhan tidak akan turun lagi. Apa cukup Quran ini aku turunkan, aku jaga. Kembali kepada kita, apakah masyarakat umat imam konsisten mengikuti itu, atau kita berangsur-angsur meninggalkan? Itu kan yang jadi permasalahan. Sementara kita harus punya pemirsa Tuhan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah, dan untuk nabinya yang kebenaran
meragukan, dan tidak sih hari ini orang udah mulai meragukan Nabi Muhammad, kan itu realita kita. Sementara konsepnya harus tetap Nabi Muhammad, nggak ada nabi lain. Bahkan besok lusa ketika datang Imam Mahdi pun dia akan mengikuti cara Rasulullah dengan menjalankan Al-Quran, tidak lain dari Al-Quran. Dan baginda Isa ketika turun kedua kali bersama dengan Imam Mahdi itu juga sangat jelas. Satu sisi menegur, mengatakan kepada kalian orang-orang Kristen, dia akan mematahkan salib punya mana bahwa kalian tidak benar berkeimanan kami ini. Memakan apa, membunuh babi itu kan, itu justru menegaskan hari ini kami mengatakan haram, kalian mengabaikan seakan kalimat Tuhan. Di Quran dikatakan haram, di Taurat dikatakan haram, kalian mengabaikan karena itu bukan kali Tuhan. Maka nanti Tuhan yang yang dianggap Tuhan oleh Anda akan turun. Goblok kalian semua, keparat kalian semua. Kan itu bahasa kurang ajarnya kan, atau bahasa dramatisnya. Perhatian kepada kalian Nabi terakhir teman mengharamkan, babi kamu halalkan juga. Dikit kamu pakai yang kamu kitabnya ditempelkan ke dalam biblos juga kalimat haram. Lu tak masih nanti juga kan begitu kalimatnya. Maka wajar dia turun. Mata sampai salib dianggap salah satu simbol keagamaan. Juga membunuh babi. Makanan yang diharamkan justru kalian makan. Kecuali paterangan, lu paterangan tidak makan babi. Tapi tidak semuanya. Yang utama dari ini adalah tentang ketuhanan, katakan. Kalau Tuhan kita salah, manusia dipertuhankan, yang lemah dipertuhankan, yang mati dipertuhankan. Ini kezaliman. Tuhan yang asli, Tuhan yang tidak pernah mati, tidak pernah berkurang eksistensinya, kuasanya, akan kecewa dia kepada kita, kepada Anda khususnya. Karena salah memilih. Dan banyak kasus sebelumnya juga banyak kasus orang-orang mulia dipertuhankan. Sekarang juga kami yang banyak orang Habib yang kemudian kami dianggap orang sesuatu yang lebih banyak kan. Ada Habib, ada ulama dipertuhankan, termasuk juga pendeta hari mungkin banyak yang dijadikan seakan-akan dia pada Tuhan adalah ya Allah. Itu Pak terangkan, mungkin saya agak keberatan. Silakan lanjut yang lain. Jadi begini, kemarin saya diskusi sama debater Oten ya, menghujat bahwa data palsu. Setelah saya bawa Bible 1928 apa tadi? Oh, jadi kamu mau menghujat Isa ya? Kamu mau menghujat Isa? Jadi situ Bible 1928 itu Yesus kan? Nah, setelah dibawakan tentang Bible 1928, mereka mau nyamakan Isa dengan Yesus. Nah, setelah di dalam kekristenan sendiri, oh Yesus bukan Isa, lompat kan framing, lompat kabur. Setelah dibawa Bible 1928, ya, yang si Om Yesus ngapain, itu akan ada itu data sebelum diedit daripada pendeta Albert Mayer. Nah, itu ada tersimpan Bible itu di Vienna, Austria. Setelah dibawakan itu, oh kamu mau menghujat Isa ini, terjanda inoten. Padahal mereka, oh beda Yesus sama Isa, beda. Setelah dibawakan Bible 1928, oh kamu mau menghujat saya, ini kan. Ini oten ini. Jadi mau jual obat. Kayak tadi mau jual sini. Kalau kamu mau jual obat, terangkan Pak Bonar. Pak terangkan dia menggunakan dalil Al-Quran untuk memperkuat nyata yang ada di kitab mereka. Ini pun kelemahan. Gak bisa Pak terangkan alibi kalian bahwa kitab benar, tapi menggunakan Al-Quran. Kalau Quran Anda katakan sebagian Anda copot, artinya Anda membenarkan kitab Quran. Kenapa tidak seluruhnya kalian ambil? Kalau salah satu terkemuka, betul, itu artinya Islam telah jujur. Orang-orang terkemuka bukan cuma Nabi Isa, Nabi yang lain pun terkemuka. Yusuf terkemuka nanti sana di Quran lain. Silakan cek lagi. Terkemuka ada 2 bahasa Quran itu. Ya, artinya Pak jujur. Lihat orang-orang mulia ya kami muliakan, dan mereka adalah orang yang merupakan pilihan Tuhan, jalan keselamatan pada zamannya masing-masing. Ini saya menjawab pernyataan Putri Sion. Ketika Anda ada di zaman Isa, maka saya tanda selamat. Kenapa? Karena nggak ada pilihan dan nggak ada ketetapan Tuhan yang turun kemudian. Ketika Anda hidup di zaman Musa, maka Anda selamat mengikuti ajarannya bahwa Nabi Musa. Katakan kita sama seperti yang kali hari ini. Silakan yang juga. Sekarang kita lihat setelah Al-Quran, ada nggak kitab ini? Nggak ada. Maka otomatis Quran lah yang kemudian akan jadi rujukan kita. Dalam maka berkeagamaan, berkeyakinan menuju pada jalannya Tuhan. Apa yang disuruhkan kita lihat, jujur kita lihat. Melarang mabok, melarang zina, melarang membunuh, melarang berbohong, melarang menjadi saksi dusta, punya Tuhan yang satu, jangan sembarang menyebut nama Tuhan. Kurang apa lagi? Di Quran begitu dan kitab Anda juga demikian. Semua larang, ada konsekuensi hukumnya. Kalau mabok bagaimana, kalau judi bagaimana hukumannya, kalau berzina bagaimana hukumnya, sama. Kalau nyolok muka gimana hukumannya, sama. Apa kita di Quran, apa yang di kitab kalian, di Taurat khususnya. Ada penyakit apa kasihnya manusia. Kalau kamu bikin makan, perbanyak makanannya, mereka kalau berbuat jatuh padamu. Tidak beda dengan kitab yang ada di Injil. Kasih itu ada di Quran kami. Memaafkan lebih baik, jangan kamu cubit, kamu dicubit. Itu kalimat-kalimat yang tidak kita bisa olah. Ajaran Taurat ada di kami. Ketika Lina Wijaya kemarin masuk kami, kenapa? Karena kami bunuh. Dia jelas memberikan pernyataan yang tidak bagus. Silahkan dia pulang lagi kan. Artinya kami laksana ajaran itu, dan Lina Wijaya masuk ke tempat kami kemarin pun jelas di dalam di sana dia akan aman, tidak akan diperkarakan.
Kalau dia tahu bahwa orang Islam brengsek seperti yang mereka pikirkan adalah teroris akan bunuh, dia nggak bakal berani masuk ke tempat kami. Artinya di bawah keadaan tahu bahwa Islam tidak akan melakukan apapun pada dirinya. Lihat kasus Nineveh itu yang terakhir ini. Dia masuk ke tempat kami ulang tahun api dan dia masuk. Ketika dia pulang selamat dan dia masuk ke tempat yang aman. Sementara dia salah lampu mata itu manji Sriwijaya. Kalau kami mengutarakan dia pulang lagi ke aman. Artinya umat Islam, umat yang melaksanakan kebenaran, keadilan, kejujuran, tidak seperti yang kalian framing. Ini ajaran kebenaran itu, saudaraku. Ketika kami mengajak Anda sholat, sujud kepada Tuhan, ini bukan ajaran kekeliruan. Kenapa? Karena sebelum Islam pun udah ada yang melakukan sholat. Sebelum Islam pun udah ada yang melakukan kurban. Artinya ini bukan nabi palsu, tapi benar nabi Tuhan yang melakukan estafeta kepemimpinan kebenaran dari Tuhan. Silakan kalian ingkari. Ketika kalian mengingkari ini, maka kalian sedang mengingkari Tuhan kalian. Tolak ajaran Islam, kalian sedang menolak ajaran Kristus, ajaran baginda Musa, ajaran baginda Ibrahim. Silahkan lanjutkan. Kekeliruan ada pada kalian. Berat menerima. Ya, kalian orang yang lahir di zaman Muhammad, tapi kalian masih tetap saja mempertahankan pemikiran zaman Yesus. Yang itu pun jelas salah menerapkan siapa itu baginda Yesus. Dia adalah Nabi Allah, utusan Allah, hamba Allah. Saya tertulis oleh tulisan, hamba Allah dia itu. Nabi Muhammad hamba Allah, Musa hamba Allah, Ibrahim hamba Allah. Tidak pernah kami beda-bedakan di antara mereka. La nufariqu baina ahadin min rasuli. Kami tidak boleh membeda-bedakan antara para nabi rasul. Maka penuntun kebenaran menuju kepada Tuhannya. Sejak dari awal kami konsisten menghormati konflik Allah tetap atas kami. Sekali saya katakan Adam, ketika Adam turun Tuhan berpesan kepada Adam, wahai anak Adam, kamu akan jadi musuh sebagian yang lainnya. Jika datang kepada petunjukku, ikutilah dia. Iblis bercerita kepada Allah, ya Tuhan, karena engkau telah menghukumi aku akan goda manusia. Jelas di dunia ini ada dua, kemungkinan digoda oleh iblis, mengikuti iblis dengan meninggalkan hukum-hukum Tuhan, atau ikutin hukum Tuhan, aturan Tuhan. Ibrahim membawa aturan Tuhan, Musa membawa Taurat Tuhan, instruksi Tuhan. Demikian juga Isa, demikian Musa, demikian juga Nabi Muhammad. Clear, gitu Pak terangkan. Silahkan dibantah. Macet-macet ambulans. Padahal gini ya, sudah jelas di situ. Kamu tarik tentang di mana itu Isa itu Allah ada. Dalam konteks Al-Maidah jelas-jelas tuh. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Itu jelas. Itu jelas. Terus kamu mau kata apa di dalam hal itu Nabi Isa itu adalah Allah? Dari mana? Kamu sama Petrus itu kalian berdua tuh sama tarik mau menyamakan itu dalam Bibelmu itu yang dikarang oleh para pengkhianat Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Pengkhianat semua itu. Kenapa? Yesus berkata begini, ya guru, mereka berkata guru, berilah kami satu tanda. Yesus berkata apa? Angkatan jahat ini hanya satu beri tanda. Apa? Tanda Nabi Yunus. Jadi murid-murid ini kata Yesus, semua muridnya angkatan jahat. Beda dengan dalam Al-Quran, nggak ada. Kalau berbicara tentang Hawariyun, beda. Mereka mati-mati untuk membela Nabi Isa, Allah. Nggak ada mengkhianat, nggak ada. Jadi Bibelmu ini dituliskan oleh para pengkhianat. Itu yang tertulis. Kata Yesus apa? Satu tanda yang akan kuberikan ke angkatan jahat ini. Tanda apa itu? Tanda Yunus, nggak mati ya? Nggak mati. Itu tanda Yunus. Kenapa dia berkata itu pengkhianat? Yudas berkhianat. Munya. Petrus menyangkal berkhianat. Dan Markus 14 nomor 50, semua murid-murid itu lari kabur tunggang langgang. Makanya Yesus berkata pengkhianat. Nah, Anda percaya dengan pengkhianat yang menulis ini? Nah, di dalam Bible, teman-teman Muslim ya, ini satu poin juga. Ada di situ tulisan merah perkataan Yesus. Ya, jangan dulu kita telah semua perkataan Yesus. Ya, seorang perkataan daripada utusan itu yang diutus pada bangsa Israel yang disamakan dengan Nabi Isa. Gini, di dalam Lukas 24, 45, 46 itu tulisan merah. Itu pernyataan Yesus tapi bohong. Maaf kata saya katakan bohong. Kenapa? Tidak terbukti ada tertulis di 5 kitab Musa. Saya sudah tanya semua para pendeta, kelimpungan nggak ada tanya. Jangankan untuk sekarang ya. Pendeta awal mula, pendeta itu dari Ortodoks Katolik, nggak ada. Ini bayangkan ya, Kristen mula-mula nggak ada jawaban tentang itu, nggak ada. Dari mana itu? Padahal tulisan merah, pertanyaan Yesus, Mesias harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis di 5 kitab Musa.
Mana tuh aja Musa? Keluaran mana di dalam keluaran atau tangan atau langan atau imamat? Mana? Padahal itu tulisan merah. Makanya kita jangan tipu dengan tulisan merah karena tidak ada standar. Tidak ada sanad ini. Apakah memang ini juga teman-teman? Makanya itu tulisan empatnya tapi nggak ada tertulis. Mana yang dari 35 kitab Musa? Jadi kalau kamu Putisian mengatakan mati bangkit itu sudah tertulis. Yesus berkata ada tertulis bahwasannya dirinya mati pada hari yang ketiga di dalam kitab Musa. Nabi-nabi dan Rasul mana? Yang jelas begini, Haki Sidik, apapun narasi mereka, Bible mereka itu sendiri mampu menjawabnya. Ya. Jadi kita ini lagi menyampaikan ajaran-ajaran Yesus yang sebenarnya gitu. Ya, makanya tulisan merah ini, tadi kan tulisan merah itu pernyataan Yesus, tetapi nggak ada tertulis. Padahal itu pernyataan Yesus. Jadi tulisan-tulisan merah juga ini yang dikatakan pernyataan kita juga sebagai muslim setelah dulu kan itu ya. Kayak contoh-contoh tadi tulisan merah belum tertulis. Berarti itu bukan perkataan Yesus dong. Kan nggak mungkin seorang utusan ini berbohong. Jadi benar apa yang dikatakan Al-Quran? Fawailul lillazina yaktuna kitaba bi aidihim summa yakuna hazam min indillah liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Itu contoh-contoh. Ulangan tulis ini. Itu berkata ini dari Tuhan. Kayak gini jadinya. Setelah ditanya ini dari Tuhan mana? Mana yang tertulis di dalam kitab Musa? Katanya ini dari Tuhan. Apalagi pernyataannya itu sendiri. Betul. Kita sempat Bang El Khalid, Muslim Kristen Bang. Halo El Khalid. Jangan-jangan Pak Terangkan pingsan ini. Tak terangkan nggak bunyi akan cipta. Kenapa nih? Pingsan apa? Apa macet? Lagi minta napas buatan kayaknya. Macet kali ya? Sus, kasih Memang susah. Sus. Susah Pak terangkan khususnya. Anda akan dibikin repot ketika Anda pembenaran Anda tidak berat dari kitab Anda. Kitab Anda tadi pun bertabrakan kontradiksi dengan kitab-kitab dengan kenyataan ayat yang lain di kitab yang sama dengan ayat berbeda. Silahkan Anda pikirkan baik-baik. Kalau Anda minta pembenaran dari Quran, menerima Quran keseluruhannya. Ada apa lagi Pak? Silakan. Siap, hanya Pak terangkan. Bantah dong. Percaya kepada agama yang dikatakan Nabi atau kepada Tuhan. Tuhan sudah datang, lebih baik yang percaya Tuhan daripada Nabi. Itu penting, apa yang kita agama hanya mengatakan Nabi. Mengandalkan Tuhan lain, Tuhan Yesus. Itu jalan sama kalian. Wah, kecil ya. Itu kisah para Rasul 14 itu dewa. Lagi mengecil ya Pak Buda. Ini dipegang-pegang biar besar kan? Dipegang-pegang dirasa biar besar. Ya Bang Yakusa, Muslim Kristen Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Dene, halo Bang Dene. Bang Dene ini masih monitor Bang Dene, sudah tidur? Belum. Oke, kasih kesempatan Bang Dene mungkin mau jawab. Apa itu? Ya, tadi Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya. Oke. Bang terangkan dia diam. Baik teman-teman, ini saya bertanggung jawab dunia akhirat ya. Ini ayat-ayat gini Pak Dani sebentar. Pak Dani mau bicara apa dulu? Silakan Pak Dani. Pak Dani silakan Pak Dani. Maaf. Silakan. Ya, Pak Dani saya takut nanti saya kan bernarasi banyak tadi tanpa mengandalkan dalil. Ini dalil yang saya miliki Pak Dani. Ayat 1 adalah begini, dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ini ke belakang punggung seakan-akan mereka tidak tahu. Jadi kalau di ayat ini mengatakan bahwa datangnya Muhammad seakan-akan mereka menolaknya Nabi Muhammad, padahal isinya sejalan dengan apa yang ada pada kitab mereka. Ayat selanjutnya. Bentar. Ini bagus.
Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dan membawa kebenaran dari Tuhanmu Allah. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagi kamu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Kami mengajak Anda untuk kemudian beriman kepada Allah Tuhannya Nabi Muhammad, menerima ajakan Nabi Muhammad. Dan dia adalah kebenaran itu sendiri. Selanjutnya, wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagimu. Jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Ya, karena sungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat lainnya. Ini ada 3 lagi, ntar 2 lagi. Wahai ahli kitab, wahai Pak Dani, wahai Pak Terangkan, wahai siapa tadi? Putri Sion. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, kitab yang menjelaskan. Nabi kami mengajak Anda untuk punya Tuhan yang benar. Tidak meminta mempertuhankan Nabi Muhammad, tidak. Tapi mengajak punya Tuhan, Tuhannya Nabi Muhammad. Sudah datang Tuhan yang membawa agama itu, Tuhan Nabi. Disebut di Al-Quran, disebut datang dalam nama Tuhan. Bukan atas nama Nabi. Kenapa kamu percaya mana, Pak? yang hanya mengandalkan manusia Nabi? Kamu harus Yang mana? Boleh. Tuhan sudah datang. Kamu baik percaya sama apa yang hanya mengandalkan Nabi. Mengandalkan Tuhan lah. Justru ayat-ayat yang kami sampaikan ini membuktikan bahwa apa yang Anda bahkan bukanlah Tuhan. Kan Anda menggunakan dalil Quran kami kan, artinya Anda sangat suka bahwa Quran kami itu bagus. Dan Anda mau menggunakan itu. Ayat yang saya sampaikan itu di Quran yang sama Pak Terangkan, tapi beda surat, beda ayat yang menjelaskan tentang kehadiran Nabi Muhammad. Tadi Kang Benar mengatakan bahwa Yesus itu menurut konsep Quran bukanlah Tuhan. Ikutin apa yang ada dalam Quran demi keselamatan kita, Pak. Tidak bisa tidak mengajak Anda sesat. Kami justru mengajak kepada untuk berkata, berbisikap dan beragama yang lurus. Apa salahnya Islam? Mana? Silakan Anda tampilkan ketidakmatchingan Islam dengan logika kita, dengan akal kita, akal budi kita, dengan nilai kebaikan, kesenian, indah itu nggak bakal menemukan. Islam sangat indah, Islam sangat penuh dengan seni, Islam penuh dengan logika. Semuanya sama masuk ke dalam akal logika dan semua apa-apa kita, etika, estetika semua ada. Itu Islam, Pak. Yang kau dustakan kebenaran ini. Mumpung masih hidup, Pak, serius, mumpung masih hidup, harus berpikir kita lebih dalam lagi. Katakan kepada Bapak tadi, bisa Tuhan yang bukan Tuhan kemudian dipertuhankan. Padahal narasi Anda, pengakuan Anda, Tuhan Anda mah. Tuhan Anda mati, Tuhan Anda tidak bisa berbuat apapun dan nggak tahu apapun. Anda yang mati itu Tuhan yang mengatakan. Kematian bla 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 itu Anda tahu bahwa Tuhan Anda mati. Secara akal otak kita banyak ateis mengatakan saya nggak mungkin punya Tuhan yang mati. Itu udah bagus. Akal yang dipertemukan walaupun mereka ateis hari ini, tapi kan udah benar kenapa punya Tuhan yang lemah, yang tidur, yang haus. Hanya benar, ngapain kamu takut dan lemah? Yang benar kamu itu bukan masalah kuat dan lemah. Agama hanya mengandalkan kekuatan. Ngapain kamu ingin mengendali kekuatan? Pokoknya Tidak bisa mainkan tak benar. Jadi begini, oke, Anda mengatakan Yesus Tuhan kan? Nah, Bapak Tuhan bukan? Bapak Tuhan bukan, kenapa nggak jawab? Wih, Yesus Tuhan, Bapak Tuhan? Hei, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Bapak Tuhan bukan? Macet, ambulans, macet, berserak. Oke, Julius. Ya, Oke, Anda Kristen? Kristen. Oke, tadi Pak Terangkan ini Kristen. Dia berkata Yesus itu Tuhan, betul? Iya, betul. Bapak Tuhan? Betul. Roh Kudus Tuhan? Ya. Ada berapa Lu tahu Tuhan? gitu loh lu nanya. Iya, ada berapa Tuhan? Menurut kamu yang kamu sudah berapa? Iya, saya tanya Anda kan, ada berapa Tuhan? Anda kan Tadi aku sudah bilang kamu Bapak Tuhan. Bapak Tuhan, 1. Nah, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, 2. Roh Kudus Tuhan, 3. Ada Roh berapa Kudus Tuhan? Tuhan. Ada berapa? Ya berarti 3 berarti. Apa pengertian itu? Iya, Lu tapi kalau ada. paham, Ada lu berapa? nggak usah banyak tanya. Iya, ada berapa? Ada berapa? 1. 1. Dia lucu. Satu yang di antara 3. Iya, saya sudah iya kan. Satunya yang mana di antara 3? Bapak bukan anak. Ingat, Bapak bukan anak. Anak Kau bukan Roh ini Kudus. kan Roh Kudus muslim, bukan Bapak. Bapak Satunya yang mana?
Satunya Kau mana? ini nggak paham masalahnya. Iya, iya, coba kasih paham. Satunya yang mana saya tanya? Kau bahas Al-Quranmu sudah ya tunggu dulu. benar. Kau Kenapa tanya-tanya kamu- tentang Kristenan, lu nggak Satunya paham. yang mana dulu? Satunya yang Kamu mana? nggak paham tentang Kristen. Oke, satunya yang Coba mana? katakan kau. Oh iya, coba kasih paham saya. Satunya yang mana? Satu apanya? Loh, katanya satu. Satunya yang mana di antara tiga? Yang mana yang bersatu nih? Bapa bersatu dengan Roh Kudus, atau Roh Kudus bersatu dengan Bapa, atau Bapa bersatu dengan anak? Karena di sini Kau ini, kau Bapa tidak bukan tahu anak. tentang pengertian alat Tritunggal. Jadi Ya, kau nggak Allah tahu. Tritunggal. Bapa bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Berarti tidak bisa jadi satu. Satunya yang mana saya tanya? Di antara Pemahaman tiga. kau itu sesat. Satunya yang mana di antara tiga? Paham kau itu sesat, makanya lu nggak paham. Ya, Kalau katakan otak kau satu. sudah cerdas, baru bisa lu paham. Iya, satunya yang mana? Jawab dulu. Tiga kan? Ah, Karena menjadi otak satu. kau- Satu yang mana? Bisa mana? Otakmu tuh sesat. Aduh, nggak bisa jawab. Susah jawab. Lu khusus Jujur. jawab sih. Nah, satunya yang mana di antara tiga? Ah, pelangak. Sebenarnya kau ini Nah, ya. sebenarnya kau ini itu aja itu minum kan? Coba kita Lu lihat. sebatkan saja muslim benar apa enggak? Tuhan Tuhan itu tidak satunya yang berkuasa. mana? Satunya yang mana? Sebelum saya tanya di mana Yesus berkata Tuhan itu Roh Kudus. Itu sangat dalam loh. Di mana Sangat Yesus dalam. berkata Tuhan itu Roh Kudus? Jawab. Lu saya kasih tahu ya. Saya tanya di mana Yesus berkata? Ada Anda satu kan di dalam Anda penciptaan. tadi mengatakan Tuhan itu Roh Kudus. Di mana Yesus berkata Tuhan itu Roh Kudus? Itu dalam loh. Makanya saya cuma Dalam. mana? Lu nggak tahu apa-apa lu dalam. Mana saja. Yesus tunjukkan Lu kan data? muslim, lu udah tahu itu. Tunjukkan data di mana Yesus berkata Tuhan itu Roh Kudus. Jawab. Kau juga banyak ngomong nggak tahu apa-apa harus kita punya orang lain. Maka makanya kalian ini perusak daripada ajaran seorang nabi yang terus kepada bangsa Justru Israel. kau sama Kristen. Nabi itu tidak pernah berkata Tuhan itu Roh Lu Kudus, nggak betul? paham tentang Kristen. Betul. Kristen. Bahkan Lu bahas Kristen. Kalau aku nggak paham, kamu jawab dong. Di mana Yesus berkata Roh Kudus itu Tuhan? Jawab. Pakai data. Jangan takut. Ada. Tuh, udah gemetar. Dalam lo ini, di mana? Kau dalamnya nggak tahu apa-apa. Nah, kau itu di dalam. mana? Di mana? Di mana? Kau Di mana? muslim yang sesat. Di mana tertulis? Di mana tertulis? tuh Yohanes 5:37 tuh. Itu baca tuh. Siapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Haleluya. Panik Julius, saya tanya lagi. Di mana Yesus berkata Roh Kudus itu Tuhan? Jawab. Kau ikut pengertian kekristenan dan gak paham. Iya, pahamkan saja saya. Di mana Yesus berkata Roh Kudus itu? Jawab. Karena yang memberitakan firman itu Yohanes 12:9 itu Yesus. Sebab segala firman telah kusampaikan dan mereka telah menerima. Lu Di bicara mana dengan firman? kau ini, Di mana percuma, firman? lu paham. Di mana firman yang disampaikan Yesus bahwasanya Roh Kudus itu adalah Tuhan? Tolong, di mana datanya? Sebab segala firman telah kusampaikan, mereka telah menerimanya. Yohanes 7 nomor 8. Mana firman yang disampaikan Yesus? Roh Kudus itu Tuhan. Jawab. Yang ya ini yang kau bahas ini Mana? masa Masa? Yesus diutus. Loh. Ini yang kau paham hanya Yohanes 17 ayat 3. Itu pun juga pahammu nggak benar. Yohanes, saya tanya tadi, di dalam Yohanes 12:9-50, Yesus diperintahkan untuk menyampaikan firman daripada Tuhan itu sendiri. Yohanes 12:8. Udah Sebab tahu. segala firman telah Kalian disampaikan. harus sadar, agama yang sudah mengandalkan Tuhan yang mengandalkan Nabi, Yang udah dan siapa ini? mengandalkan Tuhan, Yang jauh dan siapa lagi ini? mengandalkan Nabi. Begitu Langkan, Nabi sudah yang kamu sudah tidak tidak dicadamin dijawab. lagi. Kamu Kamu sudah bikin dijawab. agama yang harus diteladani di dalam nama Yesus. Jangan lagi mengandalkan manusia yang tidak jelas. Oke. Harus begitu, Oke. Sekarang saya tanya, Anda kan sudah tidak bisa jawab ya belum? Julius, di mana firman yang mereka terima itu, Yesus berkata Roh Kudus itu Tuhan. Karena sebab segala firman telah kusampaikan dan mereka telah menerima. Jadi, semua firman telah disampaikan Yesus. Mana Yesus menyampaikan bahwa Roh Kudus itu Tuhan? Jawab. Bicara dengan kau ini percuma. Percuma. Abang Jilius, jawablah pakai data. Jangan Nanti kalau pakai saya jawab, marah-marah. Anda akan terima. Saya jawab dengan data, kau tidak akan terima. Saya terima. Coba di mana? Tunjukkan. Coba mana lu tahu apa tentang Kristen? Ini kan bukti nggak mau jawaban? Nggak ada. Lu tahu apa tentang Kristen? Masa Tidak. jawabannya kau tahu Jawabannya apa ada. tentang Kristen? Tahulah kami. Jadi buka nih ayat-ayatmu nih. Ayat apa? Yang mana yang lu tahu? Itu tadi Yohanes 5:37 juga.
Rupanya pun tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Kamu kan paling tidak bisa. Sekarang saya turun sedikit. Saya turun sedikit level pertanyaan. Sekarang saya tanya, yang tidak bisa dilihat itu Tuhannya Yesus atau iblis? Jawab. Tuhannya Yesus, iblis, Tuhannya Yesus atau iblis. Ya, yang tidak bisa dilihat. Yohanes 5 nomor 37, rupanya pun tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Siapa yang dimaksud Yesus itu? Iblis atau Tuhannya Yesus? Jawab. Yang tidak bisa lihat siapa itu? Tuhannya Makanya Yesus. kalau kau sakit kepala, minum obat dulu. Loh, Yesus Tuhan bukan ateis. Kok jawabannya Bang Onar Yohanes kok 20 nomor 17, Yesus bertuhan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yohanes 20 nomor 17. Yohanes 10 ayat 30 bang. Yohanes 4 nomor 2. Begini loh, lu pergi sudah kemet ke sana, kok keliling-keliling itu batu koci. nggak bisa jawab. Ini teman Kristen. Kalau Anda tidak bisa menjawab, jadinya menghujat. Ini bukan Menghujat. Menghujat kamu. Kamu mau menghujat bukan berselam 28 mau? Aku bilang menghujat. Makanya saya tanya Anda, kalau mau diskusi jawab dong. Kalau ada, kalau tidak ada bang. Nah begitu. Ada nggak? Ini data saya lengkap, Bung. Oke. Itu mantap. Lu nggak paham. Tunjukkan saya di mana data lengkapmu itu. Yesus berkata, Roh Kudus itu Tuhan. Jawab. Ya, ini Mana? saya kasih tahu. Udah disarin kau buka datamu yang lengkap. Ya sudah dibesar ya, dibesar ya. Kasih Roma datamu yang pasal 8 ayat kedua. Kan lu nggak paham nanti lu. Ini Paulus penyesat, kau bilang lagi kan? Loh, mana buktinya? Mana datanya? Yesus berkata, Baca Bang Ilius baca Yesus berkata Roh Kudus itu Tuhan. Kata Yesus yang menyampaikan itu diperintahkan kepada siapa? Yesus atau Paulus? Loh. Nah itu saja lu nggak paham. Siapa pun nggak paham saja. Di dalam Yohanes 2:49 dan menyampaikan Yohanes 7:8, Yesus Paulus jawab. Yesus kan? Ini ajaran Yesus versus ajaran Paulus ya, lagi diskusinya. Oke, tapi nggak masalah. Kamu bukan Paulus. Nggak masalah. Di mana aku berkata Roh Kudus itu Tuhan? Coba. Caranya Paulus belum tahu. Iya. Nggak paham. Ikuti dulu, di mana Paulus berkata Roh Kudus itu Tuhan? Coba tunjukkan dulu. Di mana? Saya sudah bilang tadi Roma pasal 8 ayat yang kedua. Oke, Roma pasal 8 ayat kedua. Bacanya coba kamu baca. Nah, bacakan ya. Halo Bang Lius. Nah. Aku yang tadi malam Bang. Ya udah diam dulu kau. Udah tak kelasmu udah tahu. Diam ya. Julius bacain dah. Ini Ciluk ini yang bicara sama saya tadi malam ya. Ya, yang aku pernah bikin robot sama room Kristen gitu aja lah. Bikin robot room Kristen. Lu kalau lu berani naik ke bom itu lo ya. Mana bom itu sudah nge-blacklist aku nggak bisa lagi naik si tangking takutnya dia. Aku blacklistnya. Blokir ya. Aku paling 2 kali langsung di-kick di room Kristen itu, lucu kalian itu. Ya udah kasih baca tadi apa datang. Mana Roh Kudus itu Tuhan mana? Tuhan itu Roh Kudus. Mana? Baca. Roh yang memberi hidup. Dari setiap manusia ada roh. Yang saya tanya Roh Kudus itu Tuhan mana? Udah bawa Paulus nggak dapat juga? Roh, nah di sini kan Loh, roh datang kan. oh, manusia itu punya roh, Yesusnya roh kan? Yang saya tanya Roh Kudus itu Tuhan mana? Tuhan itu Roh Kudus mana? Ini terpacang ya. Roh yang memberi hidup. Ya iya, kalau nggak manusia mati. Dari hukum Yang dosa. saya tanya Roh Kudus itu mana? Itu sudah Roh Kudus. Loh. Weh, Roh Kudus yang ada pada Yohanes. Mati Roh Kudus itu Tuhan. Mana? Mana? Kawan-kawan dari Loh, Anda mengatakan tadi Roh Kudus itu kan Tuhan. Mana Roh Kudus itu kata Yesus itu Tuhan. Udah tarik juga Paulus, nggak ada juga Roh Kudus itu Tuhan. Iya, malah tentang Kristen, lu nggak tahu, lu nggak paham. Allah itu Pak Julius mencurahkan Roh Kudus ke atas setiap manusia. Mau dalilnya? Bukan Roh Kudus itu Tuhan. Nggak ada, kau ngadi-ngadi. Aduh. Makanya kalau ada bilang ada, kalau nggak ada jangan maksa. Ya, berarti nggak ada ya. Nggak ada Bang Bonar ya. Kita aja. Waduh, gimana sih Nggak ada Roh Kudus itu Tuhan. Nggak ada. Kalau kamu bahas tentang Tuhan itu roh, iya, itu baru ada Yohanes 4 nomor 24, tapi bukan Roh Kudus. Di situ atu.
Hantu itu Tuhan. Mau saya kasih data? Roh itu hantu? Roh itu hantu? Bang Julius, Coba gantian. 1 Yohanes 5:7 Bang. 1 Yohanes berapa? Oh ini Bang apa ketemu saya lagi ya? Bang Julius, Ya? 1 Yohanes 5:7 Bang, biar dia tahu. Ya kau baca, Pir. Kau baca coba. Dia ini mereka itu lu percuma bicara dengan mereka. Mereka nggak paham tentang Allah dari surga. Jadi percuma. Iya, 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 5:7 Bang. Ya. 1 Yohanes 5. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Mana di sini Roh Kudus Tuhan? Yang saya tanya, doktrin daripada Bapak gereja, Roh Kudus itu Tuhan. Tuhan itu roh. Jadi, Bapak itu roh. Paham ya? Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Bapak itu roh. Yesus, Putra itu Yesus, dan Roh Kudus itu Tuhan. Jadi, Tuhan roh. Paham? Tuhan roh, Bapak, ya. Yohanes 4:4. Tuhan roh, Tuhan anak, dan Tuhan Roh Kudus. Yang saya tanya, Roh Kudus itu Tuhan mana? Kalau di dalam Yohanes 4:4 itu, oke, Bapak itu roh. Oke, itu ada. Sekarang yang saya tanya, Roh Kudus itu Tuhan mana? Yohanes 4:4, Tuhan itu roh. Iya, ada di dalam datamu. Sekarang yang saya tanya, Roh Kudus itu Tuhan mana data? Ada roh? Jadi heran dengan kaum muslim ini. Loh, Sekarang lu tunjukkan Allah berkuasa. Yohanes 4:4, Theos itu roh. Nah, sekarang itu tunjukkanlah Bapak itu kau roh. berkuasa. Jangan kau ambil ayat kitabnya Kristen ya. Loh. Anda yang berbantah-bantahan dengan Bible, bukan Anda berbantah dengan kami yang berdiskusi ini. Tidak, Anda berbantahan di dalam Bible sendiri. Maka ditanya, Biblemu yang doktrin bapak-bapak gereja mengatakan Roh Kudus itu Tuhan. Nah, ajaran Yesus, ya, mana Yesus berkata Roh Kudus itu Tuhan? Jawab. Lu kalau saya tunjukkan ayat, ya lu ndak paham masalahnya. Tidak Ya, kita paham kau. Bapak itu kan di dalam Yohanes 4, Bapak itu roh. Jadi Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Tuhan Bapak itu kan roh. Sudah, oke. Yohanes 4:4. Yesus itu Tuhan. Oke. Ya. Nah, Roh Kudus mana kan Yesus? Ini bilang tapi Kudus. Kudus. Ya, oleh Isinya tidak ada yang dimaksudkan dengan Roh Kudus ini yang kau Roh Kudus. Dia pergi dulu sementara waktu dia ada, dia kan sudah Roh Kudus. tahu ini tafsir. Itu baru Roh Penghibur atau Roh Kendali itu akan datang. Sekarang saya tanya lagi. Ini Yesus salah itu kan dari label ada datang dia harusnya mengajarkan segala sesuatu bukan di label ada macet 4 pertanyaan macet. Kau kalau terus nanti biar lo muncrat lu nggak akan menggoyah dia pergi dulu. Nah, kalau kau tarik Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu, setelah dia pergi, mana data Roh Kudus ini akan mengajarkan segala sesuatu? Tamu di mana? Macet, ambulans. Diu. Macet. Aduh, jadi di situ kan Roh Kudus, Pak. Bukan Roh ya, Kudus. menurut kau kan menurut kamu. Bukan Roh Kudus, karena dia sudah Roh Kudus. Jangan bilang Yohanes 16 itu dia pergi dulu, baru Roh itu akan Roh Penghibur, Roh kebenaran itu akan datang. Bukan Roh Kudus, Roh kebenaran atau Roh Penghibur. Karena dia sudah ada, dan sebelum pun dia ada, Yohanes sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes sudah ada Roh Kudus. Nah, di Roh Kudus ini di dalam perjanjian lama juga sudah ada, disebut tapi bukan Tuhan. Jadi Roh Kudus ini sudah ada. Ya. Nah, waktu juga Yesus datang itu Roh Kudus kan sudah ada sama dia. Pergilah dia dulu, baru Roh Penghibur atau Roh kebenaran itu akan datang, bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah ada dalam dia, paham?
Nah, kalau Anda tarik tentang Roh Kudus, oke saya tuntut. Saya tanya, di mana Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu? Di mana di dalam Bible itu? Ah, macet ambulans. Kau tahu apa? Tahu apa kau itu? Saya nggak tahu apa-apa, tapi Bapak nggak bisa menjawab kan? Lu iya sekarang. Nggak tahu apa-apa, tapi bisa jawab. Sekarang saya tanya balik kau. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Anda bilang tadi saya tidak tahu apa-apa. Anda bisa jawab? Apa? Ada datamu? Sudah berapa saya kasih pertanyaan ke Anda? Pertanyaanmu ngawur Loh, Anda berkata tadi Tuhan itu Roh Kudus. Saya minta di mana penyampai firman ini, yang menyampaikan firman ini mengatakan Roh Kudus itu Tuhan. Karena Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman telah kusampaikan kan? Mana firman yang disampaikan itu bahwasanya Roh Kudus itu Tuhan, gitu loh. Simple toh. Sekarang gini. Udah. Saya tanya balik kau. Di mana Allahmu berkuasa? Tunjuk. Oh, Allah Maha Kuasa loh. Banyak kali Allah Maha Kuasa. Gimana sih? Sekarang kalau menurut Kristen, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Siapa yang berikan? Siapa yang berikan itu? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Iya, siapa yang berikan? Loh. Loh kan ada yang memberi itu. Anda kan tadi berkata ada memberikan. Siapa yang memberi itu? Gimana sih Anda ini? Ada yang ngomong. Yang memberi kuasa kepada Yesus siapa yang memberi? Anda yang tadi memberikan kuasa, ditanya siapa yang memberi? Gimana sih Anda? Aneh. Siapa yang memberi itu, Pak? Julius. Yang memberi kuasa kepada Yesus siapa? Kuasa apa yang diberikan? Kalau saya jawab kau udah paham apa masalahnya? Bukan, Anda tadi kan memberi. Ya, kita kan diskusi nih. Anda tadi ada yang memberi kepada Yesus. Saya tanya, ya, siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Siapa dia? Kuasa apa yang diberikan? Gitu loh. Siapa yang memberi dan kuasa apa yang diberikan kepada Yesus? Selain daripada kuasa penyampai firman atau utusan daripada sang pemberi kuasa itu. Paham? Gak paham lagi? Lu kalau saya kasih tahu nih ya, Allah Tritunggal ini, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus ada di dalam satu kesatuan. Ada di dalam satu kesatuan. Ini ada di dalam satu kesatuan. Oke. Kalau kita lihat data, bukan cuma Yesus yang ada satu kesatuan dengan Bapa. Mereka juga itu pada waktu Assalamualaikum dengan Yesus. Waalaikumsalam. Nah, jadi bagaimana itu? Bukan cuma Yesus. Siapa? Kalau lu siapa? Oke. Enggak, di sini bunyinya gini. Kita lihat. Yang mana yang menurut kau itu Allah Tritunggal yang mana? Selain itu yang mana? Tunggu dulu. Yohanes 17 nomor 21, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Jadi bukan cuma Yesus dalam Bapa, ini mereka ini, supaya mereka semua menjadi satu. Menurut kau di situ yang Allah mereka itu siapa? Murid-muridnya termasuk toh? Enggak ya, lu kan. Nah, ya itu mereka. Gitu jadi substansinya di sini. Jadi substansinya di sini ini bukan cuma Yesus dan Bapa satu. Ternyata ada mereka juga di sini, ada orang lain. Ada murid-muridnya juga yang mendengarkan firman daripada Yesus menjadi satu. Kan begitu? Ya toh? Assalamualaikum. Izin Bang Bonar. Iya. Aten, kalau tak mampu diskusi jangan report. Kalian ini parah kali. Banyak akun tumbang. Ini perempuan satu lagi ini banyak ngomong. Wah, kau itu. Apa sih kau? Apa tuh nggak tahu aku apa-apa. peringatkan teman-temanmu di bawah itu loh. Kenapa kok nggak tantrum? Kok tantrum pula kau? Aku peringatkan teman-teman bawah itu loh. Stres kau ya? Kau nggak paham tentang Kristen kalau bisa debat. Saya kalau aku nggak paham tentang Kristen, aku tanya. Coba kau lanjutkan diskusinya kalau kau memang paham tentang Kristenmu sendiri.
Jadi Yohanes 10 nomor 30 kalau kamu baca dari atas itu satu Yang lu ajaran. bahas tentang Kristen bagaimana sih? Lu Loh. baca Al-Quran kau gitu Iya loh. kan kita diskusi toh. Ini kan Bibelmu. Iya toh. Anda kan tadi berkata Bapakku satu. Ini kamu ini Muslim comot-comot ayat Alkitab untuk lu benarkan. Ya kamu yang comot. Sekarang dapat data Yohanes. Sekarang kamu data aku dan Bapak adalah satu. Dari mana datamu? Baru satu lagi ini lu kalau nggak tahu lu nggak bisa. Lu Iya, ajar tunggu dulu. kita orang Kristen ini kita paham tentang Kristen. Kok tantrum dia? Tantrum di mana sih? Lu nggak paham tentang Tadi aku dengar itu Jangan ngamuk-ngamuk. menghujat terus Jangan menghujat terus. ngamuk-ngamuk. Itu Allah cuma taunya bahasa Arab. Jangan tantrum lah. Jangan tantrum. Allah Jangan tahu tantrum bahasa kalian. Arab, dia tidak tahu bahasa Indonesia. Jangan Kenapa kamu bahasa Indonesia? tantrum. Jangan Oke, Pak tantrum. Julius, apa yang saya membuat dari tadi? Apa ada Julius, tantrum semua kamu tantrum. Aku mau tanya dulu. Aku mau tanya ini. Tantrum. Langsung aja. Aku mau tanya. Sabar dulu, Anda naik nggak sopan. Kamu tahu Sabar ada weh, lu kan kau nggak sopan kali, lu nggak punya adab ya. Datang ngamuk-ngamuk. Nabi Muhammad Apa saya nih? tanya Pak Julius, Apa dari nih? tadi saya diskusi menghujat saya. kebaikan Nabi Muhammad. Lugan, buktikan Tuhanmu bisa bahasa Batak. Kebaikan Lugan, buktikan Tuhanmu bisa bahasa Batak. Pak, diskusi atau kebaikan Nabi Muhammad. Jadi siapa nih yang diskusi? Siapa yang mau diskusi nih? lu kan Siapa yang mau saya diskusi? berkata, Tunjukkan saya Nabi berkata yang telah lahir Tuhan punya kelamin. Itu saya menghujat. Saya menghujat. Jangan di mute. Telah Jangan lahir di mute. Tuhan berkelamin. Saya menghujat. Yang menghujat itu Lukas, bukan saya. Lukas 2 nomor 11, telah lahir Tuhan yang berkelamin. Lukas 2 nomor 21, kelaminnya itu disunat. Punya kelamin itu. Jadi Tuhan yang lahir punya kelamin. Sekarang saya tanya, di saat saya membawakan data itu saya menghujat? Ya buktikan dulu Lukas 2, kebaikannya Nabi Muhammad. Lukas 3 nomor 11, telah lahir Tuhan Kamu berkelamin. udah bisa buktikan loh. Telah lahir Tuhan berkelamin dan kelamin Tuhan itu disunat. Lukas 2 nomor 21. Saya menghujat atau data yang Dia waktu dia Atau kata dilahirkan, menghujat? dia seperti dia manusia dilahirkan. Jadi manusia dilahirkan. Manusia dilahirkan. Apa? Selamat pagi. Dia dilahirkan sebagai manusia. Apa? Dia dilahirkan sebagai manusia karena rohnya tidak bisa bicara. Oh, berarti kata malaikat kepada Lukas itu bohong ya? Nah, dengar. Nah, apa? Lukas 2 nomor 11 baca dulu. Nah, dengar dulu. Dengar dulu. Malaikat, adakah kamu mendengar kata-kata malaikat sekarang? Di datamu apa? Lukas 2 nomor 10. Tidak ada malaikat Lukas di pertama. Tadi Anda kata telah lahir manusia atau Tuhan katanya menurut data. Dia dilahirkan sebagai manusia. Mana? Di dalam Lukas 2 nomor 11 Tuhan atau Itu manusia? ada di Yesus, engkau itu dia mengatakan kepada Bunda Maria. Lalu kata malaikat Gak usah kau mengelak, kepada mereka, jangan jangan usah kau baca takut, yang lain. sebab sesungguhnya Lalu aku tentang memberitakan Yesus kepadamu, mengatakan. ya kepadamu, Kamu ini pintar bang, pintar bang kamu, tapi kamu tidak pernah jujur. Hari ini Kamu telah ini pintar, Tuhan. tapi kamu tidak pernah jujur. Oh, berarti Agama Lukas- itu agama Islam, berarti, tapi ya agama udah, Islam kalau tidak berarti yang pernah lahir manusia. membuat orang salah loh. Coba tunjukkan dulu di mana yang lahir Ini manusia. ini supaya manusia bisa, yang enggak- bisa lebih enggak benar terbukti ini. bahwasannya memang kontradiksi Bible kan begitu. Padahal di sini Kau sudah yang enggak benar. Kan gitu gimana Jangan sih? kau bawa agamamu, jangan kau bawa agamamu. Anda tantrum, Bung. Jangan kau bawa agamamu. Telah Ini lahir yang bikin merusak manusia. agama. Mana supaya kita Bikin bisa merusak agama. buktikan Kau bahwasannya lebih berkontradiksi kan sudah banyak kontradiksi nih. Kau Nah, ini di yang mana bikin tertulis musuh telah lahir agama. Yesus manusia di kota Daud. Tahu Nah. tuh. Mana? Kau bikin musuh Hari agama. ini tidak tahu Kalau mau apa-apa. tahu. Loh. Sekarang saya tanya. Lukas menuliskan telah lahir Tuhan atau manusia itu yang lahir? Bagaimana kalau saya menjelaskan kamu tidak akan percaya? Kata Lugan, yang lahir itu manusia di mana? Yang lahir manusia. dengar. Gini kita berbicara Wahai Bunda ya, Maria, kita bicara teks. Bunda Maria. Di mana? Di mana Engkau tertulis akan telah melahirkan lahir seorang manusia? anak laki-laki. Dengar dulu. Nah, mana Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan namanya Yesus. Oke, Yang akan seorang menjadi berarti juru oke. selamat Karena umat tunggu dulu. manusia. Iya. Lu di mana itu tertulis supaya kita bisa lihat di mana? Ada
Ya, Lukas 1 nomor Lukas 1:26 ya kalau nggak salah ya. Matius 1 ayat 21. Oke, Matius 1:21. Oke, kita lihat ya. Sama. Engkau akan melahirkan seorang laki-laki yang akan menjadi manusia. Bagus. Matius berapa? 1 ayat 21. Ya, ini seorang anak. Matius Bukan dari 1:21. kelaminnya laki-laki jadi ada bibit, itu dari roh. Oke. Lalu Dan mereka bertanya kepadanya, Kamu tidak lalu pernah begitu ngerti roh. siapakah yang kau lihat dan mana ini? Ya seorang anak laki-laki mana? Matius 1 nomor berapa? Oh sorry. 21. Ngasih data aja salah. Nah, betul. Cuman saya pikir di Salah, mana? kau tahu apa? Tunggu. Oke. Kau Jadi tahu gini, apa? tunggu. Diam. Lukas 1:21. jangan suruh Dia orang diam. akan melahirkan anak laki-laki dan engkau oke. Jadi oke. Ya sudah tunggu. Di dalam Matius, ia akan melahirkan anak laki-laki ya. Oke? Kalau Anda tahu Anak baca, laki-laki. Di dalam Lukas menuliskan belajar Arabmu. Oke. Jadi di dalam Kita Lukas tahu. menuliskan tunggu dulu. Di dalam Lukas menuliskan Tuhan yang lahir. Di antara dua data ini yang salah yang mana? Dengar dulu. Salah. Loh, Dengar, jangan Loh, bilang bentar, Tuhan. loh, gimana sih? Yang Dengar, lahir kata Tuhan. aku. Saya bilang aku harus salah, Lukas. kau mau nggak? Nah, saya bilang kau Mau harus dengar? salah, kau mau nggak? Lukas 2 nomor 11 kan yang lahir Iya, Tuhan. saya dengar. Wahai Di dalam Maria. wahai kaum apa? Dengar dulu. Jangan Gimana sih kau wahai ngomong kaum aja mau dengar. Kaum apa? Berarti di sini kontradiksi. Ternyata di dalam kan saya sudah bilang tunjukkan data supaya lebih menunjukkan bahwasannya Bible itu kontradiksi kan Itu begitu. aja sudah. Kalian itu bukan percaya toh? Itu aja sudah kamu tahu. Di dalam Wahai Lukas, di dalam Bunda Maria, Matius, engkau akan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ya toh, di dalam Lukas 2:11 terlahir Tuhan. Dia Di melahirkan antara dua Tuhan. data ini yang mana yang salah? Ini penyembah hubal ini repot ini. Iya. Engkau akan melahirkan seorang ini anak penyembah laki-laki. ubah, lalu pulang- Engkau akan namakan pulang dia dia bilang, Yesus yang akan menjadi juru selamat umat manusia. Yang lahir kata Lukas siapa? Tuhan, Tuhan. Yang di Matius yang lahir siapa? anak laki-laki, Anak laki-laki. Yang salah di antara dua data mana? dua-duanya salah. Tidak kau baca dan Lukas. Tidak kau baca dan Lukas. Dua-duanya salah. Pernah katanya. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Aduh, gimana? Parah. Jadi Aduh, kalau aduh. antara dua data ini berkontradiksi, pasti dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Karena Jadi- tidak mungkin firman jadi yang Tuhan benar itu yang mana? Yang benar berkontradiksi. yang mana? Aku mau tanya, Jadi yang keduanya mana? itu bukanlah Benar dulu. firman Tuhan. Namanya kalau firman Tuhan Yang tidak benar yang mana? berkontradiksi. Yang benar yang mana? Kalau kamu berkata dia salah, yang benar yang mana? Aku mau tanya, yang benar yang mana? Yang Yang benar. benar kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba hilang dari umat Nah, Israel. Aku kasih tahu Mereka bingung. benar. Gini, Pak siapa ini Pandin? Mereka Nah, bingung. aku Kok tanya balik? pendeta, ya. Ditanyakan Aku ini juga Bibelmu. Di dalam Bibelmu ini Bibelmu. Itu Biblenya, kok malah nanya ke Islam? Mana sih? Bibelnya tanya ilmu. Betul. Kalian yang punya Bible, kenapa kalian nanya ke Islam? Gimana lah itu? Ini muslim. Bagaimana kamu bisa dengar? Kalau kita tidak jelaskan, kalau kamu punya aja yang mau didengar. Jadi di antara Maka kamu Bibelmu bisa satu belajar kami mengatakan bahasa telah Arab. lahir. Satu berkata Yang seorang batu. anak yang lahir, seorang anak bukan seorang Tuhan. Yang satu berkata Tuhan yang lahir. Mulai tantrum. Nah, tantrum kan? Ya, di antara dua data ini yang mana yang salah? Dengar Yang ya. mana yang salah? Dua-dua salah atau ada yang benar yang mana? Wahai Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan namakan dia Yesus yang akan ya. menjadi juru Di selamat. mana datanya Iya. itu? Di mana datanya? Yang Bapak Nah. bukan sebut tuh di mana datanya? Tidak Yang lahir anak laki-laki bukan Tuhan laki-laki. Iya. Nah, anak laki-laki bukan Iya, Tuhan yang tertulis Salah, dia anak laki-laki bernama dibaptiskan Yesus itu setelah di mana? setelah ada di dibaptis. Matius 1:21. Nah, sekarang Lukas menuliskan telah lahir Tuhan. Jadi satu Banyak menuliskan yang yang lahir Tuhan, Tuhan. satu menuliskan yang lahir bukan Tuhan. Yang mana yang salah di antara dua? Dia dewasa, kamu sebut itu waktu dia Anak laki-laki ini kan bukan Tuhan, anak laki-laki Setelah seorang. dia dewasa. Seorang. Berarti orang kamu manusia, kamu bukan jadi Tuhan ya.
Oke Pak, ayo kita bahas Pak Lugan. Pak Lugan, izin Pak Lugan, ini bahas nih. Itu di nomor 31 Pak, Lukas 1:31 tertulis, sungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Pertanyaannya, oke, pertanyaannya di Lukas 1 ayat 26 tertulis dalam bulan yang ke-6. Tulis dulu, tunggu, bentar. Dalam bulan ke-6, sebentar Pak. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota. Ini bulan ke-6 ya Pak? Dalam bulan ke-6. Nih. Dia lebih tahu dia loh, dia lebih tahu untuk jelaskan. Datang ke Galilea. Sabar, jangan potong. Sabar. Jangan dipotong. Kok tantrum kau? Kok tantrum? Nah, ya kalian bisa baca ya. Pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Oke, lihat nomor 26. Dalam bulan yang ke-6. Dalam bulan ke-6 di penanggalan Masehi, di bulan ke-6, ketika bulan ke-6 itu bulan Juni kan, dan kalian ngeklaim Yesus bulan Desember. Dari bulan 6 ke Desember berapa bulan? Cuma 6 bulan. Berarti bisa jadi Yesusmu yang lu permasalahkan apa? Prematur. Oke. Yang lu permasalahkan di mana? Dari bulan ke-6 ke bulan Desember itu berapa bulan kehamilannya? Lu yang permasalahkan apa? Tuhanmu prematur. Tuhanmu prematur. Kok 6 bulan cuman? Jawab itu. Enggak jelas pertanyaan. Dalam bulan ke-6 ke bulan Desember berapa bulan hamilnya? Kalau bukan dijawab. Ayo dijawab. Jangan tantrum. Kalian yang paling mengerti biblos. Kalian yang mengerti biblos katanya. Oke? Kalian yang mengerti biblos tolong jawab. Tolong jawab. Pasti kita paling tahu. Tolong jawab. Jawab. Yang mana yang tahu? Jawab ini. Dalam bulan ke-6 Gabriel baru datang ke Maria. Lalu kalian mengklaim Yesus lahir bulan Desember. Dari bulan ke-6 ke Desember itu berapa bulan? Bulan 9 kan yang kamu maksud tuh? Bulan 9 kan? Ini bulan ke berapa? Bulan ke-6 kok 9? Gimana sih? Di Indonesia kan bulan ke-6 kok 9 sih? Kalian pakai penanggalan apa? Kalender apa? Kalian pakai kalender apa? Kalian penanggalan apa? Coba kalian pakai penanggalan kalender apa? Kalian pakai kalender apa? Kalian pakai kalender apa? Saya tanya itu aja loh. Kalau ini bulan ke-6 saya tanya kalian pakai kalender apa? Itu aja. Kurang gede suaraku. Coba Pak, yang suaranya gede tanya sama dia. Lahirnya Desember. Pakai kalendernya Indonesia. Kami overstay ya. Kalau kami di negara Israel, kami pakai kalendernya Israel. Oke? Oke, bulan ke-6 itu bulan berapa? Lagi yang kau bicara kalender ini. Apa yang bisa masalahkan dengan bulan kalender? ke-6 itu bulan berapa? Coba dijawab aja, jangan tantrum. Satu. Masalah kalender ini apa ini? Satu. Bisa tidak satu-satu? Ini tadi kan Kristen Toh yang dibahas. Coba ditanya kalender ditanya lagi? Kenapa kalender ditanya? Kalender ini? Sebentar. Ini tadi kan tadi kalian ngeklaim katanya Tuhan Yesus seorang anak laki-laki yang hendaknya engkau menamai dia Yesus, ya kan? Kami orang Kristen tidak pernah klaim. Kamu Islam yang selalu klaim kami orang Kristen. Kamu tahu? Saya Islam ngeklaim apa Pak? Ini contohnya saya ngeklaim apa? Data yang Saya ngeklaim apa? Saya ngeklaim apa?
Ini contohnya perempuan satu Loh, ini saya banyak tanya, siapa yang ngeklaim itu apa gimana kamu sih? nanya? Kalau Kok kau kalian nggak tahu, tantrum? kami kasih jelaskan kamu nggak akan Saya tanya, bukan ngeklaim. Mana yang saya ngeklaim? Dikawini lagi nih, mau minta dikawini lagi nih. Rudan, kamu kalau mau ngejelasin jelasin aja, jangan kemana-mana. Kau kalau nggak sanggup, jangan menghina privasi. Nanti kami hina lagi, kalian tantrum. Iya. Jangan Memang menghina privasi orang. Kalau aku hina lagi, tantrum kau kejang-kejang, report. Kau jawab ini, nggak sanggup. Kau usah tanya-tanya kalender. Masuk Ngapain yang benar. kau tanya kalender? Gitu loh. Lagian Itu dapat yang tidak penting itu kau usah tanya. Masa kau tanya kalender? iya apa itu? Iya. Apa itu urusan dengan kalender itu? Apa urusan Jadi dengan kalian nggak kalender? tahu Tuhan kalian lahir kapan? Jadi kalian nggak tahu Tuhan kalian lahir kapan? Enggak. Tahun berapa Kenapa? yang Oh, nggak perlu tahu. 3 Oten tidak mampu menjawab ini doang. 3 Evangelion, Julius, Lugan. Kenapa tidak mampu menjawab? Jawab aja, jawab. Mampu tidak? 3 orang lawan 1 perempuan. Kalian tidak sanggup? Keroyokan. Mantap. Jawab ini dulu. Jawablah. Masa nggak mampu? Jawab. Silakan. Siapa yang mau jawab? Kimpos ya, silakan. Evangelin Makimpos, silakan jawab. Iya, jadi kenapa Anda hubungkan dengan kalender di situ? Kan logika Anda yang sesat. Oh. Tadi karena Coba membahas sebutkan dulu. Yesus lahir, Apa hubungannya? ya kan? Apa Kalian hubungannya membahas dengan Yesus, kalender? Lukas 1:31. Kalian membahas Yesus 1:31. Ya, silakan dijawab. Kalender Kan buat sudah apa dibaca buat masalah tadi. kalender? Yang Jelaskan penting yang saja, masalah apa kalender, hubungannya buat dengan apa kalender? itu yang masalah. Apa hubungannya dengan kalender? Coba dulu. Kalender yang dia bawa. Ini mau dijawab siapa ini? Ini siapa yang tantrum ini? Gimana sih kalian tantrum gitu aja, tantrum Iya, keroyokan? sama pertanyaan kami sama. Apa hubungannya dengan kalender? Pertanyaan kami sama. Logika Anda yang Coba kami Bang uji. Bonar, silakan Bang Bonar. Apa Ya, hubungannya Bang? Kau yang jawab. Anda yang membawa itu. Tadi dengan bola. Gini, ya coba saya tanya. Aduh, ketahuannya ternyata Tuhannya bulan 6 baru datang malah Gabriel bulan Desember sudah lahir. Aduh, tantrum kalian semua langsung. Dalam bulan ke-6 saya tanya Apa nih Kristen hubungan ya. dengan kalender? Tunggu. Di dalam Lukas 1 nomor 26, gitu loh. dalam bulan ke-6 itu yang dimaksud itu umur kehamilan Maria atau bulan Juni? Mereka ini Atau cuma bulan? Jawab dulu. membaca dulu yang pertama. Baru Tunggu membaca yang mundur. mundur. Kita Coba ini orang yang maju. Apa hubungannya dengan Bukannya salah. Coba di mute dulu atau kasihlah satu moderator ini. Di dalam bulan ke-6 ini ditanya. Di dalam bulan ke-6 itu penanggalan atau umur kandungan Maria, jawab. Nggak perlu kau tanya kalender ya. Iya, yang saya tanya dalam bulan ke-6 itu umur kandungan Maria atau apa? Jawab. Katanya kitab sejarah kan menuliskan. Coba apa itu? Dalam bulan ke-6 itu umur Maria atau apa? Atau nanti malaikat datang bulan Juni, bulan ke-6 gitu loh. Nah, coba jawab. Umur berapa di situ ke kandungan Maria? Silakan Makimpos. Silakan Pak Evangelion Makimpos. Jawab. Lukas berapa tadi itu? Biar saya lihat dulu Kenapa di sini. Julius kabur? Lukas 1:26. Katanya Evangelion. Gak tahu dia. Lukas 1:26 sampai 31. Bukan itu. Saya mau Lukas perjelas. 1:26 sampai 31. Yo, masih juga tidak mendengar? Saya tidak bisa mengulang lagi kata-kata saya. Itu dalam bulan ke-6 umur kehamilan kandungan Maria atau bulan ke-6 itu bulan ke-6 itu malaikat Jibril datang. Malaikat itu datang. Gabriel baru datang, tertulis di situ. Gabriel baru datang. Gabriel datang bulan ke-6 itu apakah bulan ke-6 itu yang dimaksud umur kandungan Maria atau Gabriel datang bulan ke-6? Di sini kan tidak berbicara tanggalan kaum manapun. Ya, apa yang dimaksud dalam bulan ke-6 itu? Dalam bulan ke-6 itu apa? Anda paham sendirilah.
Makanya di pikiran itu jangan diletakkan dulu pikiran-pikiran yang negatif yang sesuai dengan ajaran Anda yang bertentangan dengan kitab Anda. Bibelmu yang bertentangan. Pak, coba baca lagi. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret ya. Oke, 27 kita skip. Nggak usah skip ya, kita bacakan aja. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud yang nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Oh Tuhan menyertai engkau." Ya ada komanya di situ. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sebab engkau akan," ya, itu di situ ada tertulis, "akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Berarti di bulan ke-6 ini dia baru akan mengandung. Iya, apa yang kalian salah di situ? ngeklaim kelahiran Yesus di bulan 12, di bulan 6 dan di bulan ke-12 itu berapa bulan? Pak, silakan dijawab. Emang siapa yang mengklaim? Adakah di Alkitab kami ditulis? Oke, saya tanya, berarti Yesus lahir bulan apa? Yesus lahir kapan berarti? 6 bulan ya, berarti terserah yang mana, terserah gimana sih Pak? Tuhan sendiri. Sedangkan Bapak merayakan kelahiran Yesus di bulan Desember, 25 Desember. Ini yang saya tanyakan. Banyak seluruh dunia sudah mengakui kelahiran Yesus di 25 Desember. Sekarang kalian bilang setera. Di mana sih? Di mana tertulis? Ukti, tunggu dulu. Di dalam bulan ke-6 itu kan berarti baru mengandung ya. Berarti baru akan kan? Berarti bulan Juni dong. Januari, Februari, Mei, Juni ya toh? Tidak ada persoalan di situ. Anda aja terlalu usil dong kami. Begitu. Anda terlalu usil. Tidak ada persoalan. Coba mau hari Natal itu mau bulan berapa sama. Itu datanya itu tidak ada pengaruh. Tolong kamu jelaskan, bukan malah tantrum ngomong. Jadi dia prematur dong ini dong. 6 bulan cuma dalam kandungan ya. Gitu ya. Bukan 6 bulan. Ada urusi itu. Kami aja tidak mempersoalkan kok. Kami merayakan Natal itu berapa bulan? 18 bulan. Berapa? 18 bulan. 18 bulan. Berapa bulan ya sih? Ya karena tahun berikutnya. Pak, itu kan dari mana coba? 18 bulan. Dari mana? Siapa yang mengatakan Yesus lahir tanggal 25? Coba dulu. Siapa yang melarang kami merayakan Natal bulan 6? Juli 25 Desember tadi. Makanya kami tanya Pak, kenapa kok bisa kalian merayakan kelahiran Yesus di Desember Pak? Makanya kami cari. Ternyata ketemu di bulan 6 saja dia baru didatengin, baru akan hamil, baru akan mengandung. Apa yang Anda persoalkan? Gimana tuh Pak? Tolong dong dijawab, kami yang kroco-kroco ini. Saya lah khususnya, saya kroco yang tidak paham apa-apa mengenai biblos, Bapak. Tolong dijelaskan. Apakah ada itu yang Anda protes itu apakah ada tertulis di kitab kami? Panggilin kamu minta penjelasan. Apakah ada tertulis di kitab kami tanggal 25 lahir? Itu hanya kesepakatan loh. Oh, kesepakatan. Itu dong dari tadi. Gitu. Iya. Makanya baik, kesepakatan. Oke, siap. Dari tadi apanya kawan ini sudah tendensius dan ini pun persoalan sudah puluhan tahun tidak kelar-kelar di logika Anda yang sesat. Oh, puluhan tahun. Oke, berarti kesepakatan aja ya Pak. 25 Desember ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diskusinya slow, santai gitu. Ya, sebentar, saya bacakan dulu ayat pedoman kami mengenai hari raya ini ya. Iya, lanjut. Sebentar. Silakan. Kolose 2 ayat 16. Tertib mantap lah. Iya, Kolose 2 ayat 16 dan 17. Jadi saya yang harus bawain juga nih. Saya yang harusnya itu. Saya yang bacakan. Bukan Bapak. Oh ya, silakan. Saya bacakan sendiri.
Karena itu janganlah kamu biarkan orang. Kolose 2 ayat 16 sampai 17 ya. Kalau mau buka sendiri ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu atau menghakimi ya, menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Itu hari Sabat. Lari konsep ini. Bahasanya kemana sih tadi? Hubungannya itu sama berita kelahiran, istilahnya kehamilan Yesus itu apa Pak? Hubungannya Pak? Hari raya. Oh, hari raya. Hari raya itu bulan apa? Maaf ya, yang dipertanyakan ini warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dengarkan dulu. Kehamilan Dengarkan dulu yang saya baca ini. Saya ulangi ya, sebentar. Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember. Itu jangan kejang-kejang Pak, kayak anak prematur aja. Itu kan kalender itu, tidak ada di Alkitab itu. Anda kok usil banget mempersoalkan yang tidak ada di Alkitab. Itu di Alkitab Bapak, di Lukas 1:26 sampai 31 Pak. Kenapa Bapak bilang tidak ada? Halo? Apa di situ? Kan logika Anda yang menyimpulkan hari Natal itu tanggal 25 Desember. Bukan di sini. Hari Natal itu bulan kapan Pak? Kapan Pak Natal itu? Tidak penting itu tanggal itu. Makanya dengarkan yang saya bacakan ini. Oke. Dengarkan yang saya bacakan ini. Iya, jenengan katanya nggak penting, kenapa diperingati tiap tahun? Nggak penting loh, nggak penting ya lupakan saja gitu. Kita itu tidak penting ya Pak, kapan dirayakan Natal itu, kapan Yesus lahir tidak penting ya Pak ya. Itu jawaban Bapak ya Pak. Oke, kita kunci. Firman mengenai itu disampaikan mau bulan berapapun, dan kami pun tidak berpatokan ke situ. Ke tanggal itu kami merayakan kapan kesempatan, bulan November akhir, Januari kadang-kadang karena banyak kesibukan. Silakan lanjut, siapa yang mau melanjutkan ini? Dengarkan dulu saya bacakan ini supaya kalau Anda tidak mau dengarkan itu yang di bawah ya. Karena Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum atau menghakimi ini kamu mengenai makanan dan minuman dan mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semua ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Bayangan. Baik. Jadi Yesus itu sebenarnya ada atau tidak, Pak? Bayangan. Anda dengarkan enggak ini? Anda bisa paham enggak? Makanya analisa sendiri. Karena Bapak itu hari raya, hari raya termasuk. Itu berarti tadi kan Bapak bilang hari raya itu termasuk hari kelahiran, yaitu 25 Desember. Kalau itu semua Bapak bilang bayangan, ya kan? Jangan digedekan gambarku. Bapak ini dulu, dia biar bicara. Jadi kalau Bapak itu semua bayangan, apakah Yesus itu cuman bayangan? Coba jelaskan, Pak. Ya ampun. Adakah Yesus disebut di sini? Justru wujudnya adalah Yesus Kristus. Bapak bilang hari raya. Hari raya itu yang mana Pak? Hari raya itu Pak? Saya tanya. Hari raya di sini, hari raya Pentakosta di Israel, Paskah. Hari raya. Oke, salah satunya apa Pak? Salah satunya Natal 25 Desember, yaitu merayakan kelahiran Yesus. Tidak ada hari raya Natal di sini di Alkitab. Tetapi kami merayakan. Kami hanya mengambil kesempatan untuk menjelaskan. Benar tuh. Lihat ini Bapak Makim Pos, dia menyatakan tidak ada hari kelahiran 25 Desember ya, guys ya. Oke, siap. Silakan Pak. Itu hanya akal-akalan bapak-bapak gereja itu, sedangkan gereja itu dibangun cuma akal-akalan sama Desember itu cuma akal-akalan Pak. Akal-akalan aja tuh. Saya mau tanya juga ini, Mbak. Apa sih artinya Christmas? Nggak usah jauh-jauh, diambil dari kata Krisnya aja. Dapat dari mana itu? Coba satu-satu. Kita nanti dibilang keroyokan kalau rame-rame. Iya, memang kelahiran Yesus. Tapi tanggalnya
Ini bukan tanggal lagi, Pak. Gimana, Pak? Bukan tanggal lagi, Pak. Yang saya tanya diambil jangan dari kata disamakan Kris. dengan Mas, tanggal ya kan? lahir Maulud Apakah Anda, arti ya. dari Jangan Christmas disamakan. dan Kris itu apa? Anda yang apa kurang kerjaan itu merayakan tanggal memang lahir. saya kurang kerjaan, makanya Gini gua lagi Pak, mau di kerja sini ini. room diskusi lintas iman nih Pak ya. Pak, di sini room diskusi lintas agama ya. Karena kita tadi sudah memulai pertanyaan itu dari Julius, Lugan. Ya oke. Orang tua jangan dibantu-bantu. Oke, siap Bang Genostar. Terima kasih itu masukannya. Nah, jadi dari Lugan, Julius ya, kita masuk. Tapi karena mereka tidak bisa tertib, saya turunkan. Kenapa? Karena nanti rame roomnya, kita yang rungkat gitu loh. Karena saya lihat Bapak makin post tertib, makanya kita lanjutkan dengan Bapak. Jadi bukan sekedar asal-asalan room ini Pak, kita diskusi lintas iman. Gitu Pak. Jadi gini Pak ya, kita ini diskusi itu slow biar enak gitu yang dengar di bawahnya, penjelasannya gimana. Jangan kayak orang marah, kayak orang tantrum, kayak orang misalnya kayak orang prematur. Tadi ibu ini tiba-tiba lari untuk menjawab yang kawan-kawan yang tadi itu yang sebelumnya. Ya, betul. Tiba-tiba lari Saya topik. lari karena Pak Lugan mengatakan itu Yesus itu dilahirkan itu dikusur diberi nama Yesus, kelahiran anak seorang anak laki-laki. Berarti di situ kelahiran seorang anak laki-laki. Berarti Yesus itu Tuhan apa anak laki-laki Pak atau manusia Pak? Ya kan disebutkan, jadi Yesus itu Jawab aja adalah manusia lama sekali Kak. Jawab aja Allah manusia. menjadi manusia. Gimana? Kalau dipaksa saya dengan cara saya tidak mau salah loh. Saya tidak mau salah. Karena saya Salah itu manusia, sifat manusia Pak. Jadi Tapi kalau ya, memang gini ya, Bapak salah, kita untuk salah, teman-teman. kita perbaiki Ya. Pak, gitu Pak. Jangan disalah-salahin, hargain saja. Kita dengar saja, iya terima saja. kan menjadi manusia disebut di kitab kami. Iya Pak betul. Sebab gini Pak ya, ajaran ajaran pagan pun dia misalnya dia itu dia Tuhannya berubah manusia Pak. Hari lahirnya sama Pak. Dewa Mitra, Dewa Krishna itu Pak. Harinya sama Pak, Dewa Matahari. Itu 25 hari bulan ya. Kita cross check Pak. Kalau saya ada kesalahan cross check itu. Itu 25 hari bulan